Madrid baru saja tersingkir dari babak 16 besar Copa del Rey oleh klub divisi 2 Spanyol Albacete. Pelatih baru El Real, Alvaro Arbeloa pun merasakan catatan buruk pada debutnya melatih Real Madrid. Menjadi pelatih atau manajer klub sebesar Real Madrid tentu bukan perkara mudah. Tuntutan untuk memenangkan semua laga dengan materi pemain bintang memang sudah menjadi identitas Los Galacticos selama ini. Sebelum memutuskan untuk hengkang dari Real Madrid, Xabi Alonso dikabarkan berkonflik dengan Vinicius Junior. Terbaru, dirinya disorot setelah nurut saat diperintah Kylian Mbappe meninggalkan lapangan usai Barcelona mengangkat Piala Super Spanyol. Sosok seperti apa yang cocok untuk menangani klub seperti Real Madrid? Simak obrolannya hanya dalam segmen The Hat-Trick. Kembali ke dalam negeri, Detik Sore akan melihat langsung jalannya evakuasi pendaki Gunung Slamet, Syafiq Ali yang hilang sejak 17 hari lalu. Saat ini, jenazah Syafiq akan dibawa turun dari lereng puncak, kemudian langsung menuju rumah duka. Bagaimana detik-detik evakuasi korban? Ikuti laporan jurnalis Detikcom langsung dari posko evakuasi di Gunung Slamet. Detik Sore hari ini secara khusus akan menghadirkan Dato Dr. Nazrikan, seorang analisis investasi asal Malaysia, untuk melihat kembali bagaimana strategi trading saham. Bergelar Most World Cup Trading Championship One in a Year, Nazri akan membeberkan semua rahasia tradingnya. Temui Nazri dalam Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Halo. Annyeonghaseyo Detikers. Welcome back to Detik Sore di hari Kamis ini. Ya. Duh, gue pengen Sudah pada banget ngopi? joget dengan Boleh, lanjutin. Jangan di stop dulu. We're gonna have this dance till the very end of the music, which is jam 16.50 kita baru selesai joget. ini nyokap gue lagi nonton, dia langsung kayak Oh kayaknya gini ini kerjaan adalah anak. sign. Oh iya bener. Antara itu atau juga ini adalah sign buat gue hari ini ternyata belum senam ya, karena gue selalu ngingetin sama nyokap gue, udah senam belum hari ini gitu. Ya. Senam ini kesehatan jantung. Kesehatan jantung, kesehatan kantong. Kalau senam ada kesehatan kantong, mending kita senam Tiap hari terus. aku senam aja, gak usah kerja. Penting untuk menjaga kesehatan Detikers, apalagi juga dengan cuaca yang tidak menentu juga hari ini. Terhitung hari ini udah 2 kali hujan. Jadi kayak hujan, berhenti, hujan lagi. Gitu. Tapi sepanjang hari mendung kan tetap kan. Benar. Nggak ada jeda mendungnya kayak matahari tiba-tiba terang beneran. Kayaknya hari gitu. ini gue gak ketemu sama matahari. Sejujurnya 4 hari ini sih. Iya sih ya. Masih ada tuh hari Selasa siang apa Selasa sore. Hmm. Tuh masih ada brightnya sedikit lah gitu. Bright guys ya. Wow, warnanya pink dong kalau gitu ya. Sorry. Detikers, ada rencana apa nih long weekend? Naik gunung kah? Atau ke water park kah? Weh. Tiba-tiba pop up di water park aja, kenapa ya? Dua-duanya agak kurang ramah di musim hujan, Kak. Iya ya. Boleh nggak yang indoor aja? Nonton Jurassic bioskop. Wah, Jurassic Park. Tadinya gue malah mau bilang ke Dufan. Naik Niagara-gara. Udah pernah naik Niagara-gara? Pernah. Niagara bukannya cuman yang dah. Itu gak cuma sih. Gue lumayan tuh. Tapi Soal pendek disemprot kan? sama ini. Iya, pendek emang. Benar. Nah maksudnya compare tuh Halilintar. Betul. Halilintar kan 9 bersaudara. Iya banyak. Oh iya betul. Pak kurang panjang. Berapa bersaudara sih? Sebenarnya yang bikin takut tuh suaranya gak sih ketika dia naik tuh tuk 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 Oh, iya, tuk benar. tuk tuk. Benar. Tiba-tiba ada wayang di depan. Kotot kocok. Kotot. Udah pernah nonton wayang belum? Belum. Kemarin hampir di Ramayana di Oh iya benar. Robinson sih bukannya. Di Jogja. Iya benar. Wayang orang. Wayang orang. Seru tahu Wayang orang, wayang I kulit. love it. Udah pernah tapi? Kulitnya sintetik enggak. Wayang orang pernah. Wayang orang Wayang udah. kulit belum Ramayana pernah. Sinta? Iya, Rama and Sinta dan di Bali juga. Bali tuh hitungannya wayang orang juga kan? Bisa, ada wayang Anoman, kulit juga kok di Iya, Bali. gitu. Seru. Kalau wayang dongeng sebelum tidur beda lagi. Tahu nggak? Wayang. Dongeng sebelum tidur. Oh, nama bandnya Wayang. Betul. Iya. Judulnya Dongeng Sebelum Tidur. Oh, iya. Itu tahun berapa Kak?
tahun Mas Yansa udah liputan Oh, di lapangan ya. iya benar. Karena kalau aku throwbacknya tuh masih ke Tasya featuring Sheila on Seven. Jangan takut gelap. Akan gelap. Benar. Harusnya itu jadi jingle PLN ya. Karena selalu menerangi negeri Iya ini dong, ya. bagus loh. Itu tuh PLN masih- ada diskon loh untuk yang nambah daya. Udah pada cobain belum? Siapa Hmm. tahu apartemen mau ditambah dayanya Kalau bisa jadi dikurangin sih 10.000. menurut aku ya. biar makin murah ya. Iya Iya. benar-benar. Kalau tapi pun juga let's say misalnya ya di rumah kan juga pakai listrik yang enggak pernah bayar kan. Nah, kayak yang juga nontok kan. nontokan juga, tapi kayaknya juga udah cukup sih. Mungkin buat detikers yang mau nambah daya. Berapa lumayan lah. listrik lo sebulan? Ih. Adu-aduan ini Adu memperkaya PLN. Benar. Benar. Berapapun harga listrikmu sebulan nggak penting. Yang penting adalah saldo rekeningmu. Wow, bisa bayar atau tidak? Iya betul. Iya Itu kan? juga, Iya, benar. Walaupun sebenarnya ya memang apa tuh namanya tetap dianjurkan untuk ngecek lagi sebelum pergi ke luar rumah gitu ya. Kalau lampunya nggak perlu dinyalain ya udah matiin aja. Betul. Sama problematika di kota-kota besar seperti Jakarta adalah cek lagi AC kalau mau berangkat. Oh, kirain Iya. cek lagi AC kalau belum inverter ganti sama inverter. Bukan. Karena hemat listrik. Benar, itu pun juga boleh. Tapi maksud gue adalah masih ada aja gitu habit orang yang lupa matiin AC karena apa tuh namanya ya lupa matiin AC sebelum berangkat. Tapi there is one kind of person yang punten banget. There is one podcaster, I'm gonna state Deddy the Corbuzier. enggak sebesar itu juga sih Oke. indie podcaster. Tapi dia bilang gini, gue sih nggak matiin AC jadi biar pas gue pulang udah dingin ruangannya. Enggak gitu cara mainnya, bro. Oh my god, gue langsung kayak red flag. Jadi selama ini kamu yang bikin kutub es di kutub utara mencair. Bener, kamu mau Three Bears jadi sisa berdua? Jangan dong. Ya kan yang si beruang putih itu dia Kasian. rumahnya nggak Iya. ada. Nanti Dia putih, bisa hitam syuting sama lagi. coklat kan ya. Panda, grizzly bear, polar iya. bear sama panda. Oh panda, satu lagi tuh panda. Panda. Gua kira bear. enggak. Panda atau bear, that's two different creature. Tapi satu kingdom Oke. animalia. Oke. Ya dan. kan, gue kayak pas Iya. denger dia kayak gue sih Kok ini. gitu sih dia? Iya, maksud gue kayak walaupun gue nggak tahu sih kalau misalnya ke minimarket gitu, how long do you take to minimarket? Kalau gue kan tinggal ke bawah ke minimarket, jadi gue minimarket tuh adalah pulang pergi never more than 15 minutes or 10 minutes, gitu ya kan. Tapi kalau lo berangkat kerja, berangkat nongkrong, berangkat deh yang bukan kayak buang sampah terus balik lagi gitu, matiin lah, Iya. ya Gue kan. punya tips buat si podcaster ini ya, buat supaya rumah tuh bisa suhunya tetap nyaman gitu-gitu. Tinggal di Greenland. Tinggal di Greenland satu, atau buka jendela aja, Iya. jangan ditutup jendelanya. Nanti kalau udah Iya, masuk iya, ke iya. rumah, kalau mau nyalain AC baru ditutup jendelanya, baru nyalain AC. Dia akan benar. bisa dengan ini kok aman kok kita Benar. nikmati suhu Toh itu. sebenarnya juga ya memang sekarang AC juga apa tuh namanya canggih-canggih ya. Tapi gua nggak paham secanggih apa perputaran roda ekonomi, bukan perputaran udara kalau pakai AC. Tapi yang jelas gua masih merasa butuh untuk tetap buka jendela Iyalah. gitu pagi-pagi, atau kalau Iya. misalnya malam-malam Wajib. banget lah, kalau misalnya pagi-paginya ternyata kayak mau ditinggal Betul, baru betul. cabut gitu. Kadang-kadang ada masa-masa kita lupa juga buka jendela Bener. di tengah Kehebohan pagi-pagi kehebohan kan. pagi-pagi itu. Biasanya ya, betul. pagi-pagi agak hiruk pikuk gitu ya. Ini ngomongin soal juga berkegiatan luar ruangan juga, mungkin Detiker sempat ingat juga ya beberapa waktu lalu kita sempat ngobrol sama tim Basarnas gabungan ya yang mencari seorang pendaki, namanya adalah Syafiq Ali di Gunung Slamet gitu. Kemarin kita sempat update juga bahwa sebetulnya Syafiq Ali ini ditemukan gitu ya, walaupun dalam keadaan meninggal dunia, dan proses evakuasinya masih berlanjut
gitu. Nah hari ini sebenarnya tuh adalah jadwalnya untuk tim SAR tuh untuk mengevakuasi Jasad tersebut. jasad dari Syafiq Ali ini. Nanti sore kita akan ngobrol juga ya bersama Oke. dengan perwakilan dari tim SAR juga. Aku kira justru kemarin ketika kabar ini kita dapatkan jasadnya sudah dievakuasi. Ternyata hari ini ya jadwalnya ya. Ternyata kemarin itu baru ditemukan. Baru ditemukan. Gitu ya, dan sebetulnya juga salah satu apa ya, mungkin juga biar detikers juga nggak menganggap kalau ini tuh sebenarnya big matter juga, di mana memang harus ada kesiapan fisik dan mental ketika naik gunung gitu ya. Tapi di sisi lain juga bukan berarti harus takut juga untuk bisa berkegiatan di luar ruangan ataupun naik True. gunung gitu. Dan Gunung Slamet juga rencananya udah akan dibuka kembali untuk pendakian, Oh. gitu, jalur pendakiannya. Tapi nanti kita akan coba tanya lagi, Alright. kira-kira jalur pendakian mana yang akan dibuka atau boleh dilalui di April kalau nggak salah bahkan ya, nggak langsung juga sih di bulan ini. Oke. Masih Begitu. setelah lebaran berarti ya nanti. Iya, begitu. Karena kan memang penting sih untuk gunung dibuka tutup gitu ya. Iya betul. Karena Give me some space kalau itu kata dia, gunung. emang mereka nggak stres loh Diinjak injak terus. kita aja butuh libur, cuti, apalagi alam gitu Betul kan. sekali. Butuh waktu mereka untuk bisa apa ya? Mereaktivasi lagi Hmm, karakter mereka sebagai sebuah gunung. gunung. Ya benar. Termasuk juga ya itu tadi ya pasti juga badan konservasi ataupun juga pengelolanya tuh juga kan jadi punya waktu juga untuk mengecek apakah sebetulnya jalurnya masih terlihat atau tidak Iya untuk para betul. pendaki gitu kan. Sebenarnya jalurnya udah ada tapi kan namanya alam ya, kita nggak bikin jalan aspal atau nggak bikin Istilahnya rute. tuh maintenance-nya ya. Maintenance lah, Ya, benar. betul. Benar. Bicara soal April nih, bisa jadi ketika bulan April nanti ngelewatin jalan HR Rasuna Said, He said what? say that tiang-tiang LRT yang ada di sana tuh, bukan LRT, monorail Monorail. itu udah nggak ada lagi. Hopefully ya nanti di bulan April alias pas Lebaran nanti tuh bahkan udah nggak ada lagi nih si tiang-tiang mangkrak yang selama ini menjadi pembatas gitu di jalan-jalan ruas protokol di HR Rasuna Said ini. Karena mulai hari ini sudah dibongkar nih. Tepatnya ketika Rabu malam kemarin di jam 11 malam itu tiang-tiang mangkrak ini sudah mulai dibongkar. Dan pembongkarannya memang akan berlangsung setiap hari, itu dimulai dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi kalau nggak salah. Nah, jadi dalam kesempatan ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah mengatakan bahwa pembongkaran tiang monorail yang sudah berdiri selama lebih dari 20 tahun ini akan rampung di September 2026. Kalau rampungnya nanti di September 2026 berarti juga bulan ya, Kak? April baru sebagian tuh yang rampung. Oke. Karena Karena dia memang ada beberapa ruas jalan juga sampai ke Senayan juga kan ada si monorail benar, ini. dan totalnya banyak ya, 109 proyek tiang monorail. Terus kemudian juga kan itu di apa ya? Kalau ke atas pencakar langit. Maksudnya kan dia tuh juga dalam ya kan, beton-beton dan segala Iya, macam itu. Jadi iya. juga prosesi untuk Menariknya ke itunya juga akar-akarnya tuh agak sulit ya. kayak konservasi gigi ya. Itu harus spesialis. Nih, kenal nggak sama ini? Masih ingat nggak mukanya? Itu tadi yang lagi ngomong. Ulang lagi guys, tadi ada yang bapak-bapak yang lagi ngomong di sebelahnya Pak Pramono. Beliau adalah Gubernur DKI Jakarta di masa lalu, yaitu Bang Yos. Oh, oke. Belum menjadi Sutioso. belum jadi warga Jakarta. Belum jadi warga Jakarta ya. Maaf ya. Oke. Sutioso ini dalam hal ini dalam kesempatan ini sepertinya sebagai orang yang saat itu juga ikut andil begitu dalam memprakarsai pembangunan monorail ini. Tapi ya sudah, kalau memang sudah disepakati, kemarin kan sempat ada silang pendapat gitu ya antara Adikarya dan juga Pemprov DKI Jakarta, tapi sepertinya sudah ketemu titik temunya. Jadi sepakat untuk bisa membongkar tiang-tiang ini sehingga nanti harapannya Jakarta itu di ruas-ruas jalan yang tadinya dilalui sama
monorail ini bisa lebih indah, lebih luas jalannya, jadi kemacetan juga bisa lebih banyak ditekan begitu. Ini pertama kali dimulai proyeknya di tahun 2004. Wah, itu juga belum lahir sebenarnya kalau itu mah. Ini 2004 sebelum Masehi ya Kak ya? Wow, aku adalah produk reinkarnasi kalau itu. Tidak dong. Udah 22 tahun yang lalu juga proyek ini katanya ya. Jadi salah satu alasan kenapa proyek ini nggak berlanjut adalah karena memang kurangnya pendanaan gitu. Dan sempat ingin dihidupkan kembali katanya, tapi gagal dilanjutkan, malah dibiarkan terbengkalai hingga sekarang gitu. Dimulai di tahun 2004 dan 2008 berhentinya. Jadi emang udah saatnya kalau memang udah nggak bisa nggak ada lagi jalan di antara kita, ya udah kita udahi aja. Sampai di sini saja. Tapi harusnya juga bisa jadi ini ya, jadi pembelajaran. Iya, Ya, betul. bisa jadi evaluasi juga kalau Pemprov tuh kalau punya proyek gitu ya. betul kajiannya tuh harus benar-benar mantap duduk sampai Next Carlos Anda. make sure iyalah mantap gitu kan, baru kita dor gitu. Di Bandung banyak gak sih kayak gitu? Kayak kemarin kan Gimana? Pak waktu masih zamannya Itu Ridwan Kamil. Teras Ciamplas. Bukan Itu Teras udah Ciamplas. jadi sih. Moda transportasi juga. Mudah. LRT ya, bukan Tapi LRT, kita belum- monorail juga kalau nggak salah deh. Atau tram. Saking banyaknya ya wacana waktu itu yang akan dilakukan. Benar. Jakarta juga hampir punya ini ya, angkot curhat ya. Iya betul. Cuma kan nggak kepilih ya. Di Jakarta waktu itu harusnya kan. Benar. Ya Bandung sampai saat ini masih memiliki orang-orang Bandungnya ya. Betul. Seperti saya Hmm. masih memiliki harapan besar untuk memiliki kendaraan transportasi publik. umum, Hmm. transportasi publik Untuk yang dalam kotanya. dalam kota. Dia Bandung Raya lah, karena kan Bandung juga nggak besar Iya. banget gitu Iya. kan. Iya. Biar kita Kereta gantung bisa edgy. tahu di Bandung Raya. Sampai kapan kau gantung Dari Bandung cerita. sampai ke ini Lembang bisa nggak? Aduh, Do you think bisa it's sih. possible? What for? Kereta gantung kan? Iya, gondola Iya, kayak yang ada di gondola. TMII. Betul. Bisa. Bisa, tapi Tapi ya adakah cara yang lebih efektif selain itu gitu ya? benar. Terus juga kayak deg-degan aja Farhan. sih. Ditanya, Bandung wali kota siapa? Farhan. Farhan. Farhana FM. Karena dia penyiar Ya, radio legend. gitu. Kereta gantung kita belum punya presidennya ya, benchmarkingnya. Iya, iya. Tapi kalau yang di Papua ada, karena ke area tambang Oh, di di Freeport, Freeport. Tapi di kayaknya nggak jauh deh. Timika. Berapa kilo ya? Cable Car. Iya, ada mereka. Iya kan? Katanya di situ nggak boleh banyak-banyak bernapas karena kita berbagi oksigen dengan jumlah terbatas. Terus kita harus gimana? Iya betul. Kayak banyak kan tahan nafas. Oh, berarti nggak jauh. Oh, Udah pernah ya? Iya. aku seru belum banget. loh. Dingin kan di sana? Sini coba gimana sih? Freeport tuh gimana sih? Iya, kayak Emang apa bener dalamnya? seluas itu ya Terus katanya dingin ya di sana. areal tambangnya. Heeh. Boleh nggak Mike itu Terus beneran berarti ada di sini lagi? Seru setiap banget hari? deh ngantor, masa naik monorail, Ih. naik kereta salah. Naik- naik gondola ke cable kantor, car, iya, cable car, seru banget, mau dong. Mau juga. Jadi apa ya kira-kira gue kepake? Bahkan kalau sholat dia di dalam tanah. Basement. Karena masjidnya di dalam tanah adanya. Seru banget. Berdampingan sama gereja juga ada di bawah tanah di situ. Keren. Ya. Kira-kira aku jadi apa? Jadi MUA kepake. Bisa atau Kantin. ya, ini iya penjaga kantin juga bisa. Boleh. Kakak mau makan apa kakak? Pesan apa kakak? Tapi bukannya mereka ambil ini ya, kayak di kantin prasmanan. sekolah gitu. Prasmanan Heeh. gitu. Iya. Tapi diiniin kok. Apa ambil sendiri? Gitu deh. Di- Oke, next. Kapan-kapan kita ajak orang Freeportnya ke sini yuk. Karena kan nggak banyak yang tahu sebenarnya gimana sih hidup di dalam tambang tuh. Bener. Is Ya, it free? iya. Dengan harapan kita ikutan dibawa ke sana juga ke Timika ya kan. Pengen lihat secara langsung gitu. Next.
Next lagi, ini Kita yang punya. pengen gue bacain sebenarnya soal si grog-grog ini. Hmm. Kan katanya kemarin sempat Indonesia mau ngeblokir kan, karena banyak orang menggunakan grog ini jadinya untuk konten pornografi. Betul. Atau Hey, iya Grok. benar. Tolong dong Make me invisible. invisible. Ini Iya, katanya ada alasan Indonesia memblokir AI ini yang Bukannya udah disampaikan ya? sama Polri. Udah. Ya kan, Indonesia sama ngeblokir. Kom DJ. Dan Polri tuh mengeluarkan statement juga untuk langkah pemblokiran ini. Katanya Indonesia jadi pertama sebenarnya yang memblokir sementara akses ke Grok AI. Sederhana sih, tapi Elon Musk gak suka. Wah, iya betul. Aku juga ingin Indonesia jadi negara pertama yang berhasil memberantas judi online. Iya dong. Kayaknya kalau jadi yang pertama, mungkin di negara lain udah pernah kan. Ada negara yang udah memberantas judi online duluan gitu. Kalau Negara pertama dengan pertumbuhan ekonomi 5% yang memberantas judi online. Pokoknya harus ada yang pertamanya yang pertama, aja. ya, benar. Ya, negara pertama yang memberantas judi online sambil main rebana. Belum ada Gimana dong. tuh? Jadi, Kom DJ memberantas judi online. Kita masyarakat Indonesia bersorak-sorak dengan main rebana. Belum ada loh. Gimana? Coba teknisnya gimana tuh? Bu Mutia. Kita akan Oh, jadi teknisnya udah nggak lagi kayak nyentuh layar Nggak. gitu, tapi jadinya kayak 3, 2, 1. Bu Mutia silakan. Berantas. Marilah kita jangan menggunakan judi online. Hei. Banyak dosanya, banyak ruginya, banyak mudorotnya. Resmi. Dah, kita yang pertama. Kata gua, Let Call Teddy suka banget ide ini. Oke. Iya. Kan beliau orangnya seni banget. Benar, dan ini juga sebagai jiwa muda kan. Betul. Rebana tuh jiwa muda, oke sih. Jiwa muda, we love the iklan yang ada ibu-ibu main rebana. Oh iya betul. Yang suka kan sebenarnya Mother Banks. Mother Banks kita suka. The Course. No. Nah, The Course nih, angkatan The Oh Course. iya betul. The Course. Bagus banget referensinya. Kita udah susah-susah tadi ngapalinnya Mother Banks. Iya. Dia The Course. The Course balik lagi. Ini Nasi Daria. Nasi Daria. Nasi Daria. We love Nasi Daria. We love Mother Banks. Gue pertama kalinya nonton mereka collab waktu itu tahun lalu. Nasi Daria X Mother Banks. Di ini ya, Synchronize. Synchronize. Iya. Bagus banget tuh. Hah? Live-nya di apa? West Bank. New York. Mana sih? No, it's not. Yang bikin amazed tuh mereka kan semua adalah ibu-ibu ya. Iya dong. Kalau ada bapak-bapak jadinya parents bank. Kalau bapak-bapak semua father banks. Ya siapa tahu ternyata mereka semua masih muda-muda gitu Iya, maksudnya kan. iya. Ada orang-orang yang nggak tahu apa sih Nasi Daria ini, apa sih Iya. Mother Bank ini. Kalau nggak humble, sombang. Itulah. Jadi gua emes gitu ibu-ibu ini walaupun mereka adalah profesinya mayoritas adalah ibu rumah tangga tapi Iya. mereka bisa berkarya dengan sebegitu luar biasanya loh. Sombreng. Let's get into the NTMC Polris Report karena ini udah jam 15.33 artinya teman-teman NTMC sudah berdering alarmnya untuk waktunya detik sore gitu. Waktunya detik sore. Masih ada gak sih jam yang ada Burungnya ya keluar ya. Brigadir Ade, selamat sore. Halo, selamat sore Edo dan Eza. Selamat sore. Waktunya untuk memberikan laporan lalu lintas juga sore hari ini ya. Jadi Betul. kita langsung persilakan aja untuk Brigadir Ade. Silakan. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Tendian menuju ke arah Pancoran dari jalur flyover terpantau adanya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki jalur tol dalam kota. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan harap bagi para pengendara untuk mematuhi marka jalan yang berlaku. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur.
Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, dan selain itu perlambatan kecepatan juga terjadi menjelang traffic light. Dan di kawasan ini ada pun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospo Ciawi, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah exit tol Ciawi akan menuju ke arah Caringin terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan terlihat di kawasan ini banyak aktivitas angkutan umum yang berhenti terlalu lama di bahu jalan yang dapat mempersempit lajur kendaraan. Dan harap bagi para angkutan umum untuk segera melaju agar arus lalu lintas di kawasan ini tetap lancar. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya terpantau ramai lancar, dan ada pun peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, dan harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus di kawasan ini serta antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mal. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Adi Sintial melaporkan, selanjutnya kembali kepada Edo dan Eiza di studio. Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia atas laporannya sore hari ini. Brigadir Ade, kalau kamu juga mengalami long weekend, happy long weekend karena hari Betul. ini iya hari terakhir kerja ya kalau buat yang long weekendan ya. Betul. Tapi mudah-mudahan ada hari libur juga buat Brigadir Ade mencoba makanan-makanan viral di Blok M. Lagi-lagi ke situ ya. Terima Ke kasih situ Brigadir mulu. Ade atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Selamat Selamat sore. bertugas. Kita break dulu. We want to break free. Widih. Abis ini kita mau the hat trick barengan sama orang paling viral selantai 9. Keren. Gedung Trans Keren. Media. Dikabarkan juga beliau ini memegang 98% saham FIFA ya. Iya. FIFA Football betul. FIFA 2026 apa 2025? 2026. 2026. Belum keluar tapi kasetnya. Kaset Oh, gak kaset. tuh? Jadi konteksnya adalah main game. PS. Iya betul. Iya benar. Abis ini ya Detik sih. Bersama The Hat Trick-nya Detik Sport kita akan ngobrol soal Real Madrid. Keren. Yang Sesaat real lagi. memang cuman Real Madrid. Iya, di Detik Sore gak cuma hore-hore. Iya. Oleh. Tadi bumper tadi menandakan Eiza akan kembali bertemu dengan narasumber favoritnya. Yeah, Di we're program gonna ini. talk about soccer. We're gonna talk about big clubs and their movements on the field. So excited, right? The Hat Trick is back everybody and we are with the one and only from Detik Sport, Betul. Afif Pemegang saham FIFA. Simanjuntak. Tapi dibalik ya. Itadakimasu. Kita Pemegang mas. Kita akan santap menu kita sore hari ini. Pertanyaan pertama kita adalah jadi berapa? Makin Sebentar, sebelum pertanyaannya, biasanya kan kalau narasumber tuh suka dikasih kayak apa kisi-kisi kan. Presenter mau nanya ini gitu kan. Gue belum dikasih dari Gunardi dari tadi. Ini kita memang element of surprise di tahun Oh, 2020 itu wow. semakin tinggi lagi di Detik Sore. Mhm. Jadi kalau tahun lalu kita banyak banget elemen surprise, tahun ini makin lagi. Makin Dengan ini surprise. salah satu pendekatan. Oke. Tapi pertanyaan pertama gue adalah, jadi menurut lo, Mau baca gak? Kan ini kamu. berapa rate dari ending Stranger Things season 5? Soccernya di mana? Ada ini soccernya nanti Gue kita percaya ada bikin. episode ke-9 sih. Kan Gue udah percaya. beres kan? Nonton. Udah Itu beres nonton belum? Belum, Ih, aku- nonton aku- dong. Lu Lo bersihin gak Game of percaya Thrones ya? dengan teorinya Mike? GOT. Enggak. Oh. Karena ada banyak kejanggalan sih. Katanya Mike Shinoda di sini Iya, apa perannya? Samera bilong gitu kan.
Kenapa gue Bedok bahas lagi. Stranger Things? Karena there's kind of strange di salah satu klub yang akan kita bahas ini. Karena ini klubnya kan sebenarnya erat dengan prestasi, dengan kejayaan. Tapi ini Exactly. sekarang klubnya lagi galau, diombang-ambingkan kayak MU gitu. Mirip-mirip lah. MU lagi. MU yang kena. Yang lain kena, gue lagi nih yang diseret. Kata MU aku diam loh. Real Madrid yang baru saja kemarin bertanding dalam laga Copa del Rey ya. Iya, 16 besar. Setelah kemarin sebelumnya juga kalah dalam Super Copa. Piala Super Spanyol. Piala Super Spanyol. Di Super final. Copa mah Italia ya. Tapi ada Copa del Rey juga, sama-sama Copa. Betul. Jadi kan emang harus biar nunjukin seberapa solid Kekalahan harus yang Copa. kita harus Copa. Jadi orang Batak dia tiba-tiba. Copa ya. Copa del Rey ini Iya. pertandingnya dini hari tadi ya Di Pak hari ya. tadi lawan tim divisi 2 Segunda, Oh, Albacete. Kalah 3-2 loh Albacete, Real Madrid. ya. Ini sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan. Ini di luar prediksi BMKG kan? Pastilah, iya pasti. Kalah sama divisi 2 loh, Real Madrid gitu. Ini Real apa Madrid ya kan? Tapi Karena akhirnya Reza kalah. udah pasang 2 poin loh. Pasang susu. Iya. Ya, untuk pertandingan ini. Ini Men. tidak disangka-sangka Nggak memang. sangka-sangka. Mengapa ini semua bisa terjadi kepada Real Madrid? Modenya ini ya, intens Mana? atau Oh, ada kiss. suara. Betul. Iya, jadi kalau misalnya sebelum kita ngomongin Alonso yang dipecat ya, kenapa kalah sama Albacete semalam kalah 3-2. Sebenarnya Madrid mainnya ngejelek-jelek banget sih, mainnya ngejelek-jelek banget Madrid ya, walaupun tanpa Mbappe, walaupun tanpa Courtois, tanpa beberapa pemain inti gitu, banyak pemain muda juga. Kayaknya Madrid emang kalah determinasi sih. Ini golnya ini loh drama banget loh. Jadi kan Madrid ketinggalan dulu tuh 1-0. Terus disamain 1 sama. Ketinggalan lagi 2-1. Disamain lagi 2 sama lewat golnya Gonzalo di menit 90 plus 1. Injury time tuh. Ternyata pemain Albacete bikin gol 90 plus 4. Jadi kayak langsung ya emang beneran kalah determinasi sih. Albacete mainnya lebih lepas, mereka main di kandang sendiri juga. Dan menariknya sebelum pertandingan pelatihnya tuh ngomong nggak ada sejarahnya Albacete. Tahu nggak kenapa nggak ada sejarahnya tim kita nggak pernah ngalahin Real Madrid gitu. Wah kenapa coach? Karena disiapin hari ini. Wah langsung pemainnya tuh semangat banget. Ya, save the best for the last. Malah sebelum lawan Vanessa Williams. apa tuh? Apa itu? Itu judul lagu Tenis dong. tadi. Enggak. Nah, itu Serena Williams. Serena Serena Williams. Williams. Kita mau ganti cabur? Malah MTV sebelum Ampuy. sebelum ngelawan Albacete, sebelum Albacete yang ngelawan Real Madrid, Albacete ini selalu kalah. Mereka terakhir menang tuh 8 Desember 2025. Tapi ini kan bukan hanya sekedar keberuntungan. Pasti ada yang dilakukan oleh Albacete atau mungkin juga ini pertandingan yang dinanti-nantikan dan sebetulnya juga mereka mengejar ketertinggalan dari tim-tim lainnya di Copa ini. Koko Pak. Gitu kan? Copa. Ya memang di pertandingan ini ada beberapa kayak Vinicius kan pemain inti tetap dimainin 90 menit full, tapi Vinicius lagi itu hilang dia ya. Dia nggak pernah, dia cuma bikin 1 shot on target dari 3 kesempatan, hilang 23 kali posisi, menang duel cuma 7 dari 15. Terus ya kayak kayaknya bener-bener pekan yang indah buat ini fansnya Barca gitu. Jadi udah kemarin ngalah di Barca menang di final Super Copa, final Super Spanyol. Abis itu Real Madrid sekarang kalah. Tapi Madrid ini emang dalam performa yang kurang baik ya. Kalau dilihat di Liga Spanyol juga mereka kan di bawah bayang-bayang Barcelona masih ini. Dan dalam 5 pertandingan terakhir juga mereka punya 1 kekalahan juga. Nih, lihat di klasemen nih. Kalau di Champions gimana Pak? Di Champions Madrid masih ada di 8 besar sih, dia peringkat 7 kalau nggak salah. Dan Champions masih lumayan panjang lah, ada 3 pertandingan lagi di fase klasemen begitu kan. Tapi ya memang ya semalam aja Carvajal gitu kaptennya bilang Madrid emang lagi nggak bebek aja begitu. Ya kita tahu lah Alonso dipecat begitu kan, terus ada isu keretakan ruang ganti, ada isu ego pemain juga. Dan memang ya bisa dibilang kedatangan Mbappe memang jadi mesin gol, tapi pada akhirnya Real Madrid ketergantungan sama Mbappe. Vini tuh baru bikin 6 gol kalau nggak salah. Pokoknya top skor tuh Mbappe tuh 20-an gol gitu. Sisanya tuh ya Vini ya. Sebarannya nggak rata gitu. Jadi ya Borongan kayak dia pedang sisi 2 mata pedang pedang berdua bermata sisi. dua. Pedang Pedang bermata bermata naga. 2. Pedang bermata naga enggak? Enggak. Demogorgon jadinya. Nah jadi ya itu kedatangan Mbappe justru ya
yang nggak tahu nih membuat beberapa pemain Real Madridnya tuh kayak tenggelam lah sindarnya lagi. Oh, jadinya gara-gara Mbappe ini. Enggak gara-gara Mbappe juga, cuman karena memang nggak ditemuin kayaknya belum ditemuin formasi yang klop But he aja was the begitu. best players Iya, pemain for terbaik kok. World Cup. Kan Dia- di PSG katanya PSG gagal mencapai keseimbangan gara-gara ada Mbappe. Madrid dia datang juga dibilang begitu. Kayak Mbappe tuh gua apa salahnya? Gua dicetak gol terus nih, padahal gitu. iya. Menariknya adalah ketika Mbappe cabut dari PSG itu menangin 6 dari 7 final. Termasuk Liga Champions ya kemarin. Pas di Real Madrid, Mbappe baru menang 2 piala dan 4 piala lainnya tuh nggak menang. Ya kemarin Piala Super Spanyol, sebelumnya musim lalu Copa del Rey juga, Super Spanyol juga termasuk La Liga begitu. Sebenarnya bukan salah Mbappe sih, mungkin Real Madrid belum nemuin informasi yang pas kalau Mbappe main begitu kan. Karena Mbappe juga aslinya kan dia sayap kiri gitu, tapi di tengah tengah juga oke. Tapi ketika Mbappe di tengah, ya jadi bingung sih kalau lihat main Real Madrid gitu. Mbappe juga golnya lebih banyak dari luar kotak penalti. Ah, Gitu loh. Jadi kayak belum ditemuin ramuannya lah. Nggak tahu mungkin abis ini Sintayong kali ke ini. wah. Agak boleh dong, Iya, boleh boleh. aja dong, kan dia free man. Hanyong Seu Gracias gitu kan. Pola ini asimilasi ya. Korsel, Kolaborasi Korea juga. Spanyol Selatan. Kalau dia kalah lawan Albacete berarti Gugur. di Udahan ya? 16 besar ini udah knockout langsung Udah semuanya ya? gugur, udah Oh. gugur. Tapi sebenarnya Madrid itu nggak sendirian kalah di Copa del Rey. Beberapa tim besar lain juga udah pada kalah-kalah. Udah pada sebenarnya kalah. kan. Ntar malam baru Barcelona main lawan Racing Santander kalau nggak salah. Iya betul. Si Albacete ini tuh secara rank tuh kayak apa sih? Apakah sebenarnya ini juga banyak yang kayak Albacete musim ini oke juga nih. Albacete lagi di papan bawah, divisi kedua, lagi jelek banget. Itu tadi Udah gue bilang. divisi 2, Udah divisi 2, papan bawah, ngalahin Real Madrid. Besok kayak mereka libur nih, libur nasional. Albacete ya kan. Yeah, something to celebrate. Celebrate ya. Jadi mereka tuh itu gue bilang mereka terakhir menang 8 Desember. Habis itu di divisi Segunda, divisi 2 mereka itu dari 4 kali main 2 kalah 2 imbang. Di Copa del Rey mereka lawan Celta Vigo kalau nggak salah. Mereka lolosnya pun dari 32 besar ke 16 besar adu penalti. Nah pas Real Madrid menang, makanya supporter Albacete ngecengin ini Real Madrid. Besok main lagi ya gitu. Udah lawan kalian aja lah tiap hari gitu. Kasian banget. Halah Madrid. Halah Madrid. Aduh. Iya. Ya, udahan deh. Berarti Madridnya di Satu piala doang yang gugur. Ya, masih Iya, ada piala-piala lain yang bisa Masih ada La dikejar. Liga sama Liga Champions, tapi berat sih. Itu La Liga ketinggalan 4 poin dari Barca. Kalau Cuman dia ketat. bisa menang La Liga kan bisa juara Piala Super nanti musim selanjutnya kan. Bisa, ya bisa. Benar-benar. Berarti Madrid lagi di liga mana aja dia bermain. Pokoknya sisa ini sisa La Liga sama Liga Champions udah 2 itu. Tuh. Kalau misalnya sampai nihil gelar, wah nggak tahu sih. Piala Dunia antar klub nggak ada kan tahun ini? Enggak tahun ini kan 4 tahun sekali sekarang. Udah Kemarin cukup Chelsea ya. juaranya kan. So harus diulang-ulang tuh kalau itu. Ya iya lagi orang-orang tahu gitu. Ya, Benar. karena soalnya saya juga lupa kan tadi juga. Berarti kemarin kan ada 2025 ya? Nanti 2029 habis itu. Ya 19 tahun lah umur gua. Ya pokoknya kalau ada pemilu lah. Oh iya pas banget ya. Nyoblos Real Madrid. Nyoblos. Justru yang menarik adalah ya itu Xabi Alonso kan. Menurut Xabi Alonso kan pasti kan. Ya. Itu gimana ya? What's so interesting from it? Karena kan yang kita tahu sebenarnya Arbeloa ini di hire jadi pelatih juga masih baru jadinya. Iya. Artinya kalau mau disalahkan beliau juga kayaknya semuanya ke beliau tuh nggak adil gitu. Karena kan dia juga baru beberapa hari hitungannya, bahkan nggak nyampe 3 hari gitu Iya, setelah iya, di hire. Hmm. Jadi apa sebenarnya yang bisa dikritik dari penampilan Madrid belakangan ini? Sebenarnya Xabi Alonso itu ya Xabi Alonso kan musim lalu dia bawa Leverkusen juara Bundesliga kan. Betul. Terus habis itu dan Madrid emang udah pengen dapat Alonso nih. Tapi ketika Alonso datang timingnya salah sih. Jadi Alonso datang musim panas. Habis gitu musim panas ada Piala Dunia antar klub. Jadi Alonso itu nggak punya waktu buat ya beradaptasi lah para pemain dengan strategi Alonso. Nah udah gitu pemain capek, abis dari Liga, Piala Dunia antar klub capek kan. Dan di saat sesi latihan memang Alonso nekenin soal fisik dan juga permainan sistem gitulah. Sampai Alonso pernah nyeletuk dan tuh ketangkap kamera dia bilang, gue datang ke sini bukan buat ngelatih tim anak-anak kali gitu. Jadi kayak
pemain Real Madrid itu pun memang ada isunya mereka mengeluhkan metode latihan Xabi Alonso karena terlalu keras begitu kan. Dan selain itu juga ada beberapa aturan yang Xabi Alonso terapkan juga, kayak misalnya keluarga pemain tuh nggak boleh datang lagi ke tempat latihan. Terus pemain harus disiplin segala macam lah. Tapi bukannya itu bagus? Bagus, tapi akhirnya ya karena Real Madrid pemain bintang semua ya, Za, jadi ego pemain tuh jadi kayak ya gimana sih namanya udah Riweuh deh kamu gitu ya. nah eta kumaha damang Saepanges tuh. liar. Jadi gitu, jadi ya ada isu keretakan di ruang ganti lah gitu. Walaupun performa Alonso sebenarnya di Real Madrid bagus-bagus aja kok. I see. Kalau nggak salah ya Alonso itu sama kayak debutnya Hansi Flick musim lalu. Hansi Flick itu kan 24 kali menang, 4 imbang, 6 kalah. Nah, Alonso tuh sama persis kalau misalnya di head to headin gitu. Tahu nggak waktu dipecat di manajernya bilang apa? Apa? Tidak semudah itu Alonso. Oh iya. Oh iya. Sangat tematik Ferguson. ya. Ya relevan sekali. Terima kasih ya. Bakso. Iya. Alonso, Terus bakso, sate enak ya. oh ya nasi Tapi goreng. si Arbeloa ini dia tuh udah fix atau cuman temporer doang. Karena kan dia sebenarnya ngelatih tim Real Madrid Kalista kalau nggak salah ya. Iya, masih muda. Dan juga Akademi. sebelumnya juga Akademi, dia cantik. ngelatih tim umur Real Madrid Iya, gitu. kategori Artinya umur. ya orang dalam aja gitu. Apakah sementara atau memang udah fix? Viv? Kalau misalnya dari media-media Spanyol, Arbeloa kayaknya sampai akhir musim. Tapi melihat ya kemarin semalam Copa del Rey ke arah gitu. Ya bisa aja nanti lebih bisa didepak juga sebenarnya sih. Dan pertanyaannya adalah siapa nih pelatih besar lagi yang bisa ngelatih Real Madrid? Madrid pengennya Jurgen Klopp. Siapa yang bilang? Udah rame, Oh gitu. udah rame Jurgen Klopp gitu. Karena Florentino Perez seneng lah sama gaya permainan Jurgen Klopp. Tapi Klopp kayaknya nggak bakal ngambil Real Madrid. Karena itu tadi ada ego pemain itu. Dia aja di Liverpool bilangnya burn out, ngelatih Liverpool 5 tahun gitu, apalagi Sebenarnya ini. Madrid yang penuh dengan bintang Iya. ya. Berarti kalau misalnya sepak bola ini kan olahraga yang kepalanya banyak sekali gitu ya. Bahkan nggak cuman kepala para pemainnya aja gitu kan. Betul. Ketika pemainnya nama-nama besar, para pemain-pemainnya oke semua, lagi di puncak juga. Nah, pelatih kayak apa yang sebenarnya bisa bukan menaklukkan ya, tapi Iya. maksudnya yang bisa bekerja sama gitu atau menyatukan kepala-kepala itu gitu. Jadi kalau pas zaman era-era Real Madrid kan berapa tahun belakangan ini pelatihnya tuh Ancelotti sama Zidane kan. Nah, Ancelotti itu ada banyak cuplikan kok. Ancelotti itu kalau ngelatih dia santai banget, kayak udah lu main aja deh tapi bikin gol, tapi ntar oper kesini gitu. Nggak kayak Guardiola yang kayak lu tiki-taka gitu harus sistem segala macam. Ancelotti itu ngebebasin, terserah mau ngapain aja begitu kan. Tapi memang kalau melihat Real Madrid sebenarnya dulu kan di era Los Galacticos, tahu ini kan 2002 2006 deh kalau nggak salah, yang ada Beckham, Figo, Ronaldo, terus Zidane ya kan, pemain-pemain bintang semua. Ketika itu pelatih top tuh nggak ada ngelatih Real Madrid. Terakhir tuh Del Bosque, terus beberapa nama lainnya, habis itu baru Capello, terus Mourinho gitu kan. Dan ya artinya mungkin pemain-pemain bintang Real Madrid ini nggak butuh pelatih yang gimana-gimana banget, yang penting ngebebasin dan ya percayalah gitu. Dan ketika Zidane ngelatih pun ya Zidane memang sistem juga sih mainnya, tapi karena Zidane legenda juga dihormatin ya para pemain akhirnya bisa berjalan kan. Zidane menang 3 UCL kan di Real Madrid kan, 3 tahun berturut-turut lagi Liga Champions. Menurut gua Alonso terlalu cepat sih di Terlalu cepat depaknya memang. Terlalu cepat dan tekanannya besar sih, besar banget. Dan ya Arbeloa juga kan masih muda juga, 42 tahun gitu. In total berapa lama Alonso di Real Madrid? Cuman dari Juni kemarin sampai sekarang. Lah? Tapi dapat pesangon lumayan. Iya. 12 juta euro kalau nggak salah. Berapa ratus miliar gitu. Udah kita nggak usah sedihin dia. Kalau- Dia yang harus sedihin kita. Kalau beli bacang itu dapat berapa? Iya ya. 12 juta. Kayak Bacang kampung- euro. bacang kampungnya deh. viral lagi. Yang di apa namanya? Di Bogor tuh. Kencana. Kayak- Surya Kencana. Surken. Oh. Surya Kencana. Bacangnya segede ini ya, piramid. Bacang Nabi Adam. Segede-gede itu. Oke, berarti kita keep an eye untuk klub apa nih di musim ini? Sebenarnya mau Ketika- berakhir tahu. Masih Nanti banyak. Apa? bulan April lah ya, April Mei gitu. April Mei selesai sih. Bentar lagi. Bentar lagi. Tapi ya kalau misalnya klub yang menarik untuk disaksikan ya kita patut menantikan apakah Arsenal bisa juara Liga Inggris itu. Ya kalau di Spanyol apakah Barcelona bisa mendominasi lagi gitu kan. Dan khusus Real Madrid sebenarnya juga udah banyak rumor kalau Zidane bakal balik kayaknya. Karena Zidane masih nganggur kan.
Zainuddin Zidane ya kan. Karena Nggak katanya nyangka nama Zidane depannya Zainuddin. nggak mau ngelatih klub lain selain Madrid katanya ya. Kayak gitu sih. Zidane juga kan takut keburu sibuk nanti kalau bulan puasa lorong waktu. Oh iya. Season berapa sekarang? 19 ya? 19 tuh ini yang para pencari, para Tuhan. pencari Tuhan. Kayak Iya. tagline-nya tobat woi gitu. Oh iya. Oh ya? Iya. Oh, soalnya udah 19 season gak Iya. ketemu. Iya, sampai pakai kata woi lagi sekarang. Nggak tobat-tobat tuh orang-orang Iya gitu. ya. Jadi ya itu Benar-benar. apakah netizen bakal balik begitu kan ya, kalau di Inggris tadi Arsenal ya, kalau UCL juga masih panas. Sebenarnya musim masih cukup panjang sih. Walaupun memang kompetisi padat banget. Kayak nanti akhir pekan ini derby Manchester. MU lawan City. MU pelatihnya manajernya baru juga, Michael Carrick kan, interim sih sampai akhir musim. Dan ada kabar juga kalau Liverpool ya next pelatih yang bakal dipecat mungkin Arne Slot Liverpool. Karena Liverpool Kayaknya juga masih musim depan ada banyak pergantian pelatih di tim-tim besar sih ya. Yang harusnya musim ini tuh jadi momentum mereka bangkit Iya. lagi, ternyata belum bisa juga. Kayaknya ada pergantian lagi. Bisa MU jadi. misalnya. Hmm. Atau Madrid lagi nih. Terus apa? Liverpool. Ya Liverpool juga. Chelsea juga kan pelatihnya sekarang Liam Rossenior kan. Semalam kalah Gun, apa sih Gun, dendam banget kayaknya. Udah Itu nggak harus ngasih. di-mention, Ini ya. kisi-kisi. Iya ya. Semalam kalah Chelsea sama Arsenal 3-2 di Carabao Cup semifinal. Tapi ntar leg kedua 4 Februari bisa dibalas. Tapi Arsenal lagi ini ya, lagi kayak. Iya, Arsenal lagi. Wow. This club is on fire. Asli, Iya. fansnya keluar gua semua, sumpah. Apalagi temannya dia tuh, Hans Benedictus namanya Zan. Ada lantai 9. Bener-bener. Dia pokoknya kalau ke kantor meja kancing dibuka di atasnya. Wah. Terus langsung, mana nih Arsenal nih? Bagus kan? Gue suka judulnya nih. Pagi-pagi begitu orang bos kita. Status WhatsApp aja tiap hari Arsenal, bukan saat yang lain. Masih mending Do, lu tahu nggak dia pakai wallpaper foto gua. Jadi gua kan dijadiin meme gitu kan buat sosmed Detik Sport kan. Apa jadi gua ngangkat kursi terus logonya Arsenal tengah-tengah gitu kan. Foto lu dipakai. Di screenshot tambah dia jadiin wallpaper. Dia cowok Detikers ya. Kan gua mikirnya kayak Hans, lu kalau misalnya bokap lu ngelihat gitu, itu pacar baru kamu gitu. Kalau dia bilang iya pi gimana? Jadi ada foto, ada video Afif tuh ngangkat Nanti- kursi. Lu ngeliat kan? Terus ada klub Arsenal. Di badan gua. Yang Iya. di screenshot tuh itu ya. Dan Iya. itu screenshotan lagi ya Screenshotan, harusnya ya. dijadiin wallpaper HP. Screenshotan dijadiin. Dan nanti di episode The Hat-Trick berikutnya kita akan tampilkan ya. Tapi dia Fotonya cemen, gambar. gue udah sering Hans lu, ini dong detik sport dong, detik hat-trick isi lu kan Arsenal, gue malu pip Iya, gitu buat kan. narsum dari Iya. fans gitu ya. Lu tau Rol Lemos kan, persis mirip orangnya. Udah pernah ketemu. Oh, udah pernah ketemu. Oh iya Udah pernah sini ya, pernah. iya lupa. Cuma Eiza belum sempat lihat ke dalam dadanya. Kan kalau sempat lihat. Sampai ini loh yang kemeja di bawah diikat, ya kan? Jadi dia pakai meja, kan meja ada gitu kan, sama dia diikat di Lo bawahnya. nggak usah pancing-pancing gua di sini, gua ntar susah ngambil cuti. Oh iya. Kacau sih. Iya. Video Nanti call kita aja hadirkan ya Iya, kita sebagai hadirkan, perwakilan boleh. dari fans club. Fans Arsenal, Iya. betul. Iya, Dia juga tapi- katanya kalau Arsenal juara nanti dia mau traktir lantai 9. Mantap. Wih, apa nih Hans? Ya 2 juta aja budgetnya dia bilang gitu kan. Lah, Selantai, gitu, selantai. Selantai. Ya Rame donat kan? Jeko 5 packs bisa. Jatuhnya kayak mau resign ya. Boleh gak lebih kreatif lagi? Ya itu. Tapi dia kalau misalnya berjanji kayak gitu tuh biasanya ditepatin. tuh Tepatin. kalau Iya, emang benar iya, terjadi. iya. Kan Ya kan. merpati tak ingkar janji. Sebagai orang Sulawesi Dia dia Manado kan? Enggak, ada Timur Flores dia. Oh Flores ya benar-benar. Tapi nggak kelihatan ya. Ini Tabola Bale dia. Oh, tabola bola asik. boleh. Ya udah. Iya. Ya, ya udah kita nantikan pertandingan minggu ini apa yang Itu menarik derby- selain Derby Derby City. Manchester ya Derby Liga-Liga Manchester. semuanya main sih. Tapi kayaknya big match MU City sih. Hari Minggu kalau nggak salah. Itu consider as a big match ya still ya. Iya, Karena benar-benar. fan base-nya luar biasa besar sekali. Semuanya bisa diupdate beritanya di Detik Sport, Detikers, jangan lupa. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok-nya ya. Benar. Di sana ada Afif, ada Ardi Afif. Cahya Rosyadi Ada Jadi iya Ada Afif. dan Ada. teman-teman Detik Sport dan lainnya. teman-teman lainnya. Banyak. Terima kasih Bapak Afif. Terima Thank kasih. you, Eza. Thank you, Edo. Terima kasih. Kita akan break dulu karena setelah ini kita juga akan terhubung nih langsung bersama dengan narasumber kita untuk Berita Nusantara Ya. di Gunung Slamet yang juga akan melaporkan langsung mengenai proses evakuasi dari seorang pendaki yang akhirnya ditemukan juga ya, almarhum Syafiq Ali ya setelah ini. Oke, jangan kemana-mana, tentunya masih di Detik Sore. Gak coba hore.
Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore Detikers, di segmen yang satu ini kita pengen update berita terkait pengevakuasian dari jenazah salah satu pendaki di Gunung Slamet yang sudah berbelas hari tidak ditemukan, kemudian kemarin sudah ditemukan dan hari ini katanya sudah dilakukan evakuasi jenazahnya ya. Betul, betul, betul. Kita terhubung bersama dengan Mas Robi Bernadi dari Detik Jateng untuk melaporkan langsung dari lokasi. Selamat sore, Mas Robi. Selamat sore, itu sama Eisa ya. Betul sekali Mas Gimana Robi. kabarnya? Kabar Semoga sehat baik, selalu ya. alhamdulillah Mas Robi. Semoga Mas Robi juga sehat selalu. Ini kebetulan Mas Iya. Robi juga langsung nih ya dari Dari base camp lereng Gunung Slamet juga. Dan ada kabar terbaru mengenai proses evakuasi dari almarhum Syafiq Ali yang kemarin sudah diketemukan jenazahnya di hari ke-16 pencarian, begitu ya Mas Robi. Ada update terbaru mungkin dari proses proses evakuasi. evakuasi ini? Iya, betul bahwa survivor atas nama Syafiq Ali sudah ditemukan sejak kemarin. Cuma persoalannya kenapa baru dilakukan evakuasi hari ini? Karena tim relawan gabungan itu terbentur dengan cuaca yang cukup kurang mendukung. Jadi diputuskan demi keamanan bersama untuk dilakukan evakuasi pada hari ini. Dan alhamdulillah Edo dan Aisyah tadi sekitar pukul 14 lebih 20 menit jenazah Syafiq Ali telah berhasil dievakuasi lewat melalui jalur pendakian base camp Gunung Malang. Sebelumnya memang direncanakan akan melakukan evakuasi melalui jalur di Pajaya. Namun karena titik jenazah ditemukan lebih dekat dari Gunung Malang ini, hari diputuskan untuk melalui Gunung Malang. Dan saat ini jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Purbalingga untuk dilakukan pemeriksaan luar berupa visum. Baik. Berarti Tadi juga sempat kita, iya. Ya silakan Mas Robi. Tadi sempat kita ngobrol sama Pak Dhani Rusman, ayah dari Syafiq Ali. Memang beliaunya menghendaki untuk tidak dilakukan otopsi. Baik. Itu karena beliau pihak keluarga sudah menerima kalau ini sebagai musibah, peristiwa musibah yang memang harus dijadikan pembelajaran bersama. Tadi sempat kita wawancara sebentar Pak Dhani Rusman ini sebelum beliaunya ke Rumah Sakit Purbalingga. Baik, kita boleh saksikan wawancara bersama dengan orang tua almarhum ya. Apakah menghendaki jenazah Ali ini untuk diotopsi habis ini? Oh tidak, kami cukup kami wajar ingin mengetahui. Kami sudah ikhlas lahir batin kami sudah batin bahwa ini adalah murni memang karena musibah kecelakaan, jadi kami tidak ada kaitannya dengan siapa-siapa, jadi hanya ingin mengetahui kapan kira-kiranya itu jenazah itu meninggal, sehingga kami bisa menentukan hari mungkin tahlil hari keberapanya itu hasil visum saja. Baik. itu. Terlihat orang tuanya cukup tabah juga ya tadi menghadapi musibah ini begitu karena memang sudah 18 hari 16 hilangnya, 16 hari hilangnya. 16 ditemukannya Hari ya. ke-16 ditemukan betul. Betul. Dan Pak Dhani ini Edo sama Isa sebelumnya juga melakukan pencarian sendiri mengendaki ke Gunung Slamet. Iya benar sekali. Mas Robi, apakah ada informasi kemudian setelah nanti jenazah selesai begitu diperiksa di rumah sakit, kapan rencananya akan disemayamkan begitu, Mas Robi? Iya, dari pihak keluarga sendiri belum menyampaikan secara detail, hanya saja tadi sempat menyampaikan kalau misalkan di Rumah Sakit Purbalingga sendiri telah selesai, akan segera dibawa ke rumah duka di Magelang. Itu Aisyah. Baik. Baik. Mas Robi, apabila boleh mundur sedikit ke
pada saat proses evakuasi dan juga penemuan dari jasad Syafiq Ali ini, bolehkah mungkin sedikit digambarkan seperti di mana sebetulnya korban ini ditemukan, kemudian juga bagaimana sebetulnya kondisi pada saat ditemukan gitu, dan sebetulnya juga seperti apa proses evakuasinya yang sambil menunggu cuacanya cukup kondusif gitu ya, untuk akhirnya juga hari ini akhirnya juga bisa dibawa untuk bertemu dengan keluarga gitu. Oke, Isa. Sebelumnya saya sampaikan ya, juga buat Detikers ya. Syafiq Ali itu sebelumnya mendaki Gunung Slamet dengan sahabatnya, Himawan, itu pada Sabtu tanggal 27 Desember. Melalui jalur pendakian di Pajaya. Dari estimasi waktu yang ditentukan, seharusnya itu Minggu siang itu udah nyampe di Pajaya. Namun karena sampai Minggu sore tidak ada kabar dari portal petugas relawan di Pajaya melakukan pendakian untuk mencari keberadaan keduanya. Himawan sendiri ditemukan di sekitar pos 9, tapi di luar jalur pendakian di Pajaya. Baik. Dalam kondisi lemas dan selamat, dalam kondisi selamat dan lemas. Kemudian dievakuasi ke base camp di Pajaya. Dari keterangan Himawan, mereka terpisah karena justru si Syafiq Ali ini berencana untuk mencari bantuan akibat kaki Himawan cedera saat melakukan penurunan dari puncak gunung. Sedangkan kemarin ditemukan titik temuan dari almarhum Syafiq Ali ini itu berada di antara jalur Gunung Malang dan jalur Batu Raden. Ini cukup jauh banget. Apakah itu sebetulnya juga rute yang umum dilalui oleh pendaki gitu ketika? Bukan. Itu udah dinyatakan tersesat. Baik. Itu bukan jalur pendakian. Itu di antara jalur Gunung Malang sama Batu Raden. Dan kenapa evakuasi berjalan lama? Karena lokasi titik temuan itu memang berada di kayak semacam lembah atau apa ya bahasanya ya? Kayak lembah lereng kan cukup Baik. terjal. Iya. Oh, adakah kemungkinan korban ini sempat terjatuh begitu, atau mungkin ada kondisi yang menyebabkan sebetulnya kenapa jasad korban ini ketemukannya tuh di lereng gitu, bukan di jalur atau dalam Iya. apa ya, di jalur yang wajar gitu ya. Iya, untuk kemungkinan terjatuh bisa saja kemungkinan terjadi berbagai macam kemungkinan. Namun Iya. kita masih menunggu dari pemeriksaan fisik di rumah sakit Purbalingga ini. Yang juga kita dapatkan informasinya bahwa almarhum diduga mengembuskan nafas terakhirnya 4-5 hari sebelum ditemukan ya Mas Robi. Boleh diceritakan ke kita soal dugaan ini bagaimana elaborasinya? Iya, diinformasikan memang begitu. Cuma untuk memastikan kepastian apakah almarhum ini meninggal 4-5 hari sebelum ditemukan, tentu harus ada pemeriksaan secara medis, dan ini juga yang masih dicari oleh pihak keluarga. Baik. Sebetulnya Syafiq Ali itu meninggal kapan untuk dijadikan patokan pihak keluarga dalam rangka doa bersama nantinya atau tahlil yasin gitu. Baik. Makanya pihak keluarga hanya mengizinkan pihak medis untuk melakukan visum atau pemeriksaan luar tanpa dilakukan otopsi gitu. Itu Erisa. Baik. Ya itu tadi dia juga ya informasi soal Syafiq Ali juga. Kemudian ada sempat simpang siur juga berita mengenai perbedaan antara keterangan yang diberikan oleh Hermawan, kawan dari korban gitu ya, dengan rute yang atau titik diketemukannya korban. Nah, untuk hal itu apakah mungkin juga ada update dari tim SAR? Iya, itu udah ditanggapi sama pihak ayah korban sendiri bahwa apapun yang terjadi ini adalah musibah, dan dia nggak ingin menyalahkan siapapun juga karena ini telah terjadi.
Jadi tadi pesan dari Pak Dhani meminta dari para netizen ataupun yang bisa mengakses informasi itu untuk tidak dibesar-besarkan karena Baik. semuanya kan masih meraba-raba, belum ada kepastian apa yang sebetulnya terjadi. Pak Dhani menitip agar sosial media ataupun yang lainnya untuk menjaga perasaan pihak keluarga maupun dari keluarga dari Pak Dhani maupun keluarga dari Himawan sendiri. Baik, Mas Robi mungkin terakhir boleh update soal pendakian ke Gunung Slamet seperti apa adjustment untuk pengoperasian Gunung Slamet ini, pembukaan Jalur pendaki jalur mungkin ya? pendakiannya. Kalau itu kita sendiri belum bisa dapat informasi secara detail ya. Tapi yang jelas memang untuk mendaki gunung di cuaca yang cukup ekstrim ini memang perlu persiapan-persiapan tertentu. Sedangkan dua pendaki yang hilang ini, yang satu ditemukan meninggal dan satu selamat ini, dari Pak Dhani sendiri, orang tua Syafiq Ali, mengatakan kalau Syafiq Ali itu baru pernah naik Gunung Andong. Yang ini yang kedua kalinya. Baik. Dan menjadi cita-cita dari Syafiq Ali untuk naik ke Gunung Slamet. Baik. Meskipun Pak Dhani mengatakan, meskipun dengan cara yang salah, pamit dari Pak Dhani sama ibunya ke Gunung Sumbing, namun mengabarkan kalau dia nyasar sampai Gunung Slamet sebelum dia naik ke Gunung Slamet. Ya. Baik. Benar kata Mas Robi tadi bahwa dengan cuaca yang saat ini tidak menentu, Betul. ekstrim di mana-mana, ada baiknya kita lebih bijaksana lagi menentukan kapan kita mau naik gunung, kapan kita mau kembali ke alam karena rasa-rasanya cuacanya tidak cukup bersahabat ya untuk melakukan kegiatan di luar ruangan seperti itu. Baik, Ya. kalau begitu. Mas Robi, terima kasih banyak sudah melaporkan langsung juga dari Gunung Slamet. Terima kasih. Stay safe, sehat-sehat selalu juga gitu. Kita Amin. nantikan Sehat juga selalu juga. kabar lainnya ya berarti dari Detik Jateng. Terima kasih Mas Iya. Robi, sekali lagi selamat sore. Selamat sore Mas Robi. Selamat sore. Itu tadi dia akhir dari pencarian ya. Akhir dari pencarian juga dari Syafiq Ali, pendaki yang dinyatakan hilang kemudian diketemukan di hari ke-16 juga. Betul. Sudah dievakuasi bertemu dengan keluarga juga ya, mudah-mudahan tidak terulang kembali lah ya kisah seperti ini gitu. Ya, dan sekali lagi kita Berhati-hati. mengucapkan bela sungkawa Betul. terhadap keluarga korban yang ditinggalkan begitu ya. Semoga tidak ada lagi kasus serupa di masa mendatang begitu. Eiza, kalau mau naik gunung lagi, kamu pengennya ke gunung apa? Ngomong-ngomong soal naik gunung, kan kamu anak gunung nih. Wow, aku sih bukan anak gunung ya, aku anak mamak. Tapi aku penasaran sama Kerinci. Itu salah satu the toughest katanya ya. Itu kan kalau tadi Atap Sumatera. benar, kalau tadi adalah Ah, atapnya Jawa, Gunung Kerinci, atapnya Sumatera. Medannya juga. katanya Batu akar tuh. terjal. Iya. Terjal juga Terjal. gitu. Kalau Gunung Rinjani pasir-pasir, kalau itu katanya batu-batu tebing-tebing. Iya, elevasinya gitu. tinggi ya. Tinggi. Tapi katanya masih ada ini harimau. Apa gua nggak? Oh iya katanya. Apa iya. gua nggak dijadiin snack sore ya? Tapi kan ada jalur-jalur yang Benar. memang harusnya aman dilalui. Benar, tapi aku Beda maksudnya jalur itu sama si hewan iya, itu. penasaran aja mendaki di luar Pulau Jawa, Jawa. gitu. Udah Kayaknya pernah Rinjani? Oh iya benar. Kayaknya mau mendaki gunung, Aku enggak deh. lewati lembah, sungai mengalir indah. Karena aku bukan ninja Hattori Ke jadi aku samudra. skip ya. Iya iya iya. Aku skip aja. Bukan berarti sebenarnya nggak boleh bermain di alam sih ya, di apa tuh namanya cuaca ekstrim seperti ini. Tapi mungkin diceki-ceki lagi juga gitu ya. Sampai kapan sebetulnya cuaca ini akan Iya. seperti ini gitu Itu ya. gampangnya bisa nanya ke komunitas biasanya. Mm-mm. Mereka akan mengabarkan dengan sangat terbuka, dengan sangat clear kapan waktu terbaik untuk mendaki. Nggak bakal ditipu-tipu deh di situ. Benar benar. Termasuk Sebijaksana mungkin mereka akan Termasuk kasih juga gak tahu ya, this is just my humble opinion, correct me if I'm wrong. Menurut pendapat saya juga kalau misalnya memang baru atau mau mencoba untuk naik gunung juga tetap seru kok pakai tour operator. Oh iya, Ya. emang ada yang bilang gak seru?
Enggak, maksudnya kan kayak mau men-challenge diri sendiri atau mungkin kita cukup kok, kita berempat udah berpengalaman gitu. Tapi atau kan mau ada jadi gunung-gunung yang memang harus wajib, benar. didampingi Didampingi sama ranger gitu ranger misalnya. atau sama tour operator atau apapun itulah Guide ya gitu gitu, sama ya. guide gitu ya. Memang ya kan selain bisa lebih aman, lebih apa ya, lebih diajarin lah kalau misalnya memang pengen tetap adventure dan segala macemnya, ya yang penting ada yang mengawasi gitu ya kan. Dan selain itu juga tetap bisa menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar. Karena biasanya yang jadi ranger, yang tour operator itu kan pasti orang sekitar juga ya. Betul. Gitu. Oke deh kalau Atau gitu. kita rekomendasi olahraga dalam ruangan, aktivitas dalam ruangan. Pilates, Si apa? Bukan auditorium, planetarium planetarium. Terima kasih 2 juta rupiah. di tim Udah sudah dibuka dibuka buat kembali? umum belum sih? sudah. Udah Tapi ya? war Tiketnya. sewar-warnya. Oh. Gak apa-apa deh beli tiket buat nanti kesananya Desember. Iya bisa juga emang Ribet banget. jauh-jauh hari katanya. Lama banget hamin Atau kalau punya 10 orang bulan, dalam bisa. 11 bulan. Oh. Pak Pramono Anung, aku mau kesini. Wow, keren. Sedalam-dalamnya orang gak tuh? Mari kita break dulu Boleh. Detikers. Kita masih akan ada tapi sampai ke jam 5:30 sore nanti. Masih banyak hal-hal menarik yang akan kita kabarkan. Karena Betul. kami bukan kabar. Kabarnya, Sesaat lagi cuma di Detik Sore. gak cuma Rere. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Aku kira akan ada sentimen nanti di depan. Enggak, kita manual aja ya. Kita bacain ya. Sentimen lokal, pergerakan ISG. ISG menguat tadi pagi dibukanya di 0,94%. Dan kali ini, ditutup di iya, ditutup, 0,47%. Betul. Oh, kita nggak jadi manual. Kita akan panggilkan ini dia, Veronica, untuk sentimen sore hari ini. Silakan. Thank you itu dia. Veronica for the sentiments. Jadi bagian mana tadi yang namanya Veronica? Kemute. Veronica yang main instrumennya teng. Dan ternyata live ya, nggak nyangka Iya ya. betul. Dan ini juga live nih ya. Kita juga akan ngobrol bersama dengan dari Mega Capital Securities juga. Ada Kak Andi Setiawan, Mas Andi Setiawan. Selamat sore, Mas Andi. Welcome to Mobile Legend. Mas Adi, kamu udah bilang belum ke grup keluarga, grup SMA, kuliah? Aku hari ini Detik Sore loh. Belum sih mas, Ya. Kabarin dong mas. Ya benar. belum sempat sih mas. Belum sempat ya, nggak Belum. apa. Sekarang juga mau ngabarin masih sempat kok. Mas Adi ini dari Mega Capital Sekuritas juga akan ngobrol soal equity ya. Hari ini kita karena mau bahas market jadi akan lebih banyak pendekatannya dari sisi pasar modalnya gitu. Kalau dilihat dari IHSG hari ini tuh Kita? ditutupnya di level berapa sih tadi? 9.075.
Ya, 9.075. naik 42 poin atau 0,47%. Bahkan hari ini IHSG itu sempat mencapai level 9.100 ya. Gila. Jam berapa tadi ya? Kalau kemarin tuh kan sempat ada kekhawatiran karena tiba-tiba anjlok 2% kan beberapa hari lalu. Nah, hari ini dia kembali menyala dengan level 9.900 walaupun akhirnya ditutupnya 9.075. Mungkin Mas Andi boleh kasih elaborasi ke kita soal apa saja sentimen yang mempengaruhi hingga IHSG hari ini bisa ditutup dengan hijau gitu menghadapi long weekend. Ya, kalau dari menurut saya pertama-tama kenaikan IHSG di hari ini itu didorong oleh sektor perbankan ya. Sektor-sektor perbankan khususnya bank-bank di Himbara. Oh ya? Iya. Wah, akhirnya ya yang pada megang bank tuh semeringat. It's our time to shine. Betul, karena Setelah tadinya kan kemarin, komoditas terus ya Mas Andi ya. Sebelumnya komoditas terus. dari akhir tahun kayaknya ya. Iya, karena di akhir tahun pun kan sebenarnya data retail sales kita kan juga meningkat gitu. Nah, mungkin ini kalau menurut saya pribadi ada aksi transisi sektoral aja sih dari para pelaku pasar. Di mana mungkin baru berdampak ke sektor perbankan di periode hari ini gitu loh. Kenapa pada transisi ke perbankan? Yang paling memungkinkan sebenarnya gara-gara aksi taking profit kemarin ya. Saat sempat turun 2% itu kan diduga karena banyak pelaku pasar yang melakukan aksi taking profit. Oke. Sehingga mungkin sekarang sudah transisi sektoral ke sektor perbankan. Ke perbankan. Atau tapi ada sentimen juga nggak dari global bahwa komoditas nih harganya juga udah mulai melemah. Enggak sih, kalau dari komoditas sendiri sebenarnya masih naik ya, terutama di coal, nikel dan juga timah. Untuk emas sendiri per hari ini tadi terakhir lihat menurun, cuma memang menurunnya tidak terlalu signifikan, masih di angka 4.600-an lah. Ini kalau Mas ini kan sebenarnya menurut Mas Andi apa Mas? Mas Edo, Mas Andi, saya baru tanya. Ini kalau emas kan sebenarnya juga satu komoditas yang maksudnya kalau di luar saham tuh kayak wow semua orang lagi all eyes on emas gitu ya. Tapi kan sekarang secara saham tuh lagi turun sedikit aja gitu. Kapan sebenarnya momentum yang pas untuk masuk di saham peremasan? Di komoditas Iya, emas. saham-saham sektoral yang Spesifik emas gitu. Spesifik emas ya. Kalau menurut saya untuk masuk ke sektor emiten-emiten di sektor emas saat-saat ini masih berpotensial gitu ya, karena ngelihat kondisi geopolitik juga masih tidak pasti gitu kan. Ngelihat berita terakhir yang saya baca tuh Trump mulai menarik pasukannya dari Laut Cina untuk ke daerah Timur Tengah gitu loh. Ini dikhawatirkan kan maksudnya akan terjadi eskalasi yang bisa ke Iran gitu. That's why emas jadinya naik lagi nanti untuk bisa Memungkinkan emas. karena kondisi dunia makin tegang gitu. Safe haven. Betul. Ya. Mas Adi jawabnya kayak mau ujian komprek. Ini lebih tegang sih Mas, dari sedang saya jujur. No Ya, kalau gitu way, kita you did tebak-tebakan aja. Oke. good job. Anyway, Seru. soal sentimen dunia ini kan saat ini memang lagi kencang-kencangnya sebenarnya dari global. That's why kemarin komoditas itu merajalela gitu pergerakannya. Tapi menarik ketika udah mulai masuk ke taking profit dan juga ada transisi sektoral gitu, sehingga ketika hari ini long weekend justru orang-orang tuh pada beli saham-saham perbankan ini. Seperti apa kira-kira proyeksinya nanti di awal pekan nanti, Mas? Awal pekan nanti ya, tentu yang utama perlu diperhatikan mengenai kelanjutan eskalasi Iran dengan US. Itu menjadi salah satu yang perlu diperhatikan karena kenapa saat ini terjadi transisi sektoral ke perbankan, mungkin setelah aksi profit taking dari para pelaku pasar di saham-saham Konglok khususnya, mereka ingin transisi ke saham-saham yang dengan label blue chip lah. Jadi untuk menghadapi ketidakpastian ini ingin mengamankan pilihan-pilihan saham yang dipilih lah. Biar lebih ini ya, mungkin fluktuasinya tidak terlalu ekstrim atau gimana bahasanya, Mas? Iya, mungkin untuk meminimalisir resiko saja sih, Mbak. Orang-orang lagi ini ada tendensi untuk kayak kita jadi low risk taker aja deh gitu apa? Atau ada
Ada tendensi itu nggak sih Mas akhir-akhir ini? Kalau saya sih ngelihatnya mungkin karena saham-saham konglo sebelumnya juga sudah lari begitu kencang gitu ya, sehingga mungkin dirasa taking profitnya udah waktu yang tepat gitu loh. Ditambah lagi kalau kita lihat data PE ratio dari perbankan ini tuh sebenarnya cukup lumayan masih rendah gitu loh, sehingga valuasinya menarik untuk para investor atau pelaku pasar ini untuk pindah ke sektoral perbankan ini. Secara sektoral apalagi Mas yang mendorong IHSG hari ini berhasil hijau membara gitu. Royo-royo. Membara. Hijau royo-royo. Karena kan pasti nggak cuma perbankan dong yang menopang. Iya, salah satunya juga ada dari komoditas masih menjadi sektor yang menghijau hari ini, ditambah consumer cyclical juga masih menghijau hari ini. Oh menarik tuh consumer cyclical. Ini kan kita bentar lagi mau lebaran lagi, puasa ya. Puasa, benar. Sektor-sektor barang konsumsi itu biasanya naik tuh ya, seasonal kayak gitu. Kira-kira Retail. iya retail ya, benar. Gimana Mas menjelang puasa gini, ada rekomendasi saham yang mungkin bisa dipertimbangkan ya Mas? Kalau saya merekomendasikan mungkin lebih ke sektor emiten-emiten yang bergerak di bidang poultry ya. Karena Danantara sendiri kan menggelontorkan dana sekitar 20 triliun untuk pengembangan poultry di awal tahun ini. Jadi mungkin emiten-emiten di sektor poultry atau di bisnis usaha poultry itu bisa menjadi pilihan yang menarik. Nah, what is poultry? She said what is poultry? Unggas Mbak. Oh. Jadi kayak caron gitu-gitu ya. Japfat, japin. Nugget. Iya, dia produksi nugget juga, sosis ya. Oke. Itu bisa menarik untuk dikoleksi. Walaupun pada akhirnya pertimbangannya, Chicken wing, iya betul. telur omega. Akan Stop, kembali ke masing-masing investor Iya, ya. iya. Itu Oh, cuma bisa interesting. jadi rekomendasi ini. Patut dipertimbangkan untuk ditelusuri lebih dalam lagi sama masing-masing investor. Mungkin kita terakhir di ini kali ya, soal menjelang minggu depan akan ada FOMC meetings. Ya, yang pertama di tahun ini, kira-kira seperti apa Mas investor membacanya? Kalau dari saya sendiri, menurut saya untuk FOMC minggu depan, The Fed akan tetap menahan suku bunganya sih Mas. Konsensus pasar juga masih banyak yang memproyeksi akan menahan bunga. Suku bunga, iya. Termasuk soal huru-hara kemarin Yang Presiden The Fed, Gubernur The Fed diancam gitu soal Trump. Iya. Itu gimana tuh? Itu kalau menurut saya sih, kalau tergantung gimana nanti kelanjutan fenomena itu gitu ya. Cuma kedepannya kalau memang jadi diganti oleh kandidatnya itu, saya lupa namanya, tapi itu kan dia terkenal dengan pro growth gitu loh. Jadi jika memang diganti oleh kandidat tersebut, mungkin akan cenderung cut rate. Oh gitu, karena Trump maunya di-cut aja. Iya, sebenarnya ya. Trump kan pengennya di-cut rate. Kenapa dia kekeh pengen cut rate? Karena dia pengen orang Amerika belanja semuanya. Jadi ekonominya jalan. Iya. Oh, di awal tahun ini gitu. Tapi si Gubernur The Fed-nya bilang inflasi kita masih tinggi. Ya gitu ya Mas ya? Iya. Jadi agak makanya kayak kamu tidak sejalan dengan saya. Kamu sok tahu kata Powell kan Fed, anak buahnya Trump gitu. Takut gua. Oke, Jauh anyway. Mas, jauh aman harus. Aman ya. Ini si agen CIA ada di mana-mana Mas, kamu nggak tahu aja. Nggak tahu kalau Eiza sebenarnya Iya juga mata-mata CIA. Wah, aku bukan mata-mata. Tapi Bahaya, lebih itu takut bahaya. lagi saya kalau itu. Anyway, terima kasih Mas Andi sudah Terima kasih, Mas Andi. mampir ke market review-nya Detik Sore. Jangan kapok ya. Jangan Kayaknya habis harusnya saya ini ngomong, jangan kapok. ini terbang gitu. Di yang lain mungkin yang terbang ya. Terima kasih juga buat Terima Detikers. kasih. Don't go anywhere. Kita masih akan ada sampai jam 5:30 karena ada bintang tamu internasional habis ini. World Cup winner for trading Championship. championship. Wah, we just knew that there is a championship for trading. Ya kan? I do. Oh, kamu udah tahu sebelumnya. Tapi kayak masih ada nih. Oh, oke. Berarti memang udah lama adanya. Udah lama ada, cuma nggak tahu bahwa ini nih ternyata reguler ya gitu. Yearly gitu, annually iya. gitu. Oke. Nanti kita akan ketemu sama salah satu pemenangnya di tahun 2024. Betul. Ya. Baik kan? Datu. Kita jumpa lagi. Habis ini kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma. Hore. Saya belum hafal, sorry Mas. Sorry. Kita juga lupa.
welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. It's gonna be a very exciting last segment karena di Sunset Talk ini sebetulnya kita akan ngobrol bersama dengan duo international friendship ya. Iya benar. Betul. Kita ketemu sama dua sosok yang tentunya juga akan banyak memberikan inspirasi juga, terutama buat sekarang Gen Alpha udah pada mulai trading atau bermain On the way sih ya. Lagi pada ngeliatin kakak-kakaknya yang Gen Z yang lagi happeningnya tuh investasi, trading dan segala macam elaborasi dari dua kata itu. Betul. Anyway, kita akan bahas soal bagaimana kita bisa belajar soal strategi dan juga menghindari risiko dari scalping. Nah, Scalping ini adalah salah satu metode untuk trading di pasar saham atau instrumen keuangan lainnya yang pada akhirnya juga jadi salah satu orang tuh untuk mendapatkan cuan gitu. Nah, ini supaya bisa terhindar dari risiko-risiko di dalamnya karena pasti banyak tuh jebakan-jebakan Batman di dalamnya. Kita akan belajar dari gurunya. Nah, ini kayaknya bisa disebut atlet gak ini kalau yang ini ya? Karena bisa sih ya. atribusinya kita harus sebutkan dulu ya. World Cup Trading Championship winner 2024. Wow. All the way from Malaysia, Dr. Nazri Khan. Or we call him DDNK. Thank you, Hi. Eza. Hi, Edo. Thank you. Hai, Dato Nazri. Can we call you Dato Nazri? No, just call me DDNK. DDNK. itu udah Oke, nama DDNK panggung. aja, nama panggung ya. Nama panggung. And ya, also, stage name. yang tidak kalah populernya dari kita berdua, wow. Ada Bang Indra Wijaya Rangkuti, BOD dari International Federation of Technical Analysts hadir di Detik Sore. Halo, thank you for having Welcome to Detik Sore Terima Bang kasih Indra. sudah diundang. Betul. Tadi kita dapat selentingan atau sedikit spill juga bahwa ini persahabatan internasional Yeah. dari Indonesia dan Malaysia yang bertemunya malah di Tokyo, Jepang. Betul. Kita mah ketemunya di tendean ya. Bang beda. Lagi beli tahu gejrot lagi di depan sana ya. But no, we're not gonna talk about that, Carlos. Sekarang kan ngomongin soal ya itu tadi ya, kita apa sih yang bisa diterapkan sama Gen Z sama anak muda sekarang biar bisa mengambil strategi yang dipelajari lah untuk menghindari resiko-resiko pada saat trading gitu ya, resiko dari scalping dan segala macam juga gitu. Gak main-main nih soalnya bintang tamunya World Cup Trading Championship winner 2024. Boleh dijelaskan ke kita dulu? Can you please explain us what is World Cup Trading Championship first? Karena kayaknya gak banyak dari kita yang tahu bahwa ternyata ada ya ini. Ada championship. It's actually happening. Can you please yeah. explain us? World Cup Trading Championship adalah kontes yang paling famous ya, yang paling popular untuk semua trader di dunia. So World Cup Trading Championship dulu namanya Robbins Cup. So Okay. Robbins Cup is like kalau golf kita ada PGA, kalau basketball kita ada NBA, Right. kalau wrestling ya kita ada apa? WWC. Oh ya, WBC. World Heavyweight, I don't know what is that. So untuk kami trader yang paling popular di dunia yang mana berpuluh ribu orang mengikutinya adalah Robbins Cup yang sekarang dipanggil World Cup Trading Championship. So kita ada lebih kurang saya estimate mungkin dalam 10,000 trader daripada 150 negara. Jadi itulah. Jadi alhamdulillah saya rasa bangga akhirnya ada anak daripada Nusantara. Yang menjadi juara 4 kali berturut-turut ya. Wow. Dan total return saya 1060% dalam masa 1 tahun. No Audited. way. Yeah. So you are a millionaire? Billionaire? No, kita di dalam Robbins Cup kita hanya menggunakan capital sebanyak $10,000. Oh itu the maximum. That is standard for everybody. Okay. Siapa yang ingin join Robbins Cup, right? Dia punya standardnya adalah $10,000. Right. Jadi kita akan berentak bersama ribu-ribu orang dan mereka hanya ada 5 kategori: swing, scalper, forex, crypto. Saya lupa ada 5 kategori. Which category are you in? So saya di dalam scalping. Scalping futures, ya. Okay. Commodity or futures. So saya juara untuk scalping. Quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 tahun 2024. Okay. Jadi ini tuh di audit in one whole year gitu ya dengan whole year. modal
10.000 USD, 10.000 dolar. semuanya sama, semua orang peserta sama, ya. itu sama, dan kemudian siapa yang menghasilkan return tertinggi Return yang tertinggi, betul. tertinggi dalam kurun waktu 1 tahun, 10 berapa? No, dalam setiap quarter. Oh, setiap kuartal. 3 bulan Oke. tutup. 3 bulan tutup. Jadi saya jadi juara untuk 4 quarter berturut-turut. Iya, artinya the whole year ya. The whole year. Iya, iya, untuk Because 2024. sistem yang saya gunakan itu sangat efektif untuk tahun tersebut. Iya. Oke. Saya sistemnya menggunakan jerung ataupun duck pull. Oke. Saya akan cerita sekejap lagi. Kami berdua adalah peminat kepada jerung. jerung ini itu maksudnya big fun. Ya, big silakan. fun, big whale. Oh. Oke. Yeah, so corporate institution. Oke. Jadi itu yang diambil saat Ambil. itu. Jadi kami Ya. kami dapat satu indikator yang mana kita boleh follow apakah manipulasi yang dilakukan oleh institusi. Kadang-kadang candlenya cantik, trendnya cantik, ekonomi cantik, news cantik, tetapi berlaku bearish manipulasi. Oh, nah Mereka itu manipulate. So tuh. we can detect the candle. How can we detect the candle? That's the system that we have. So if the candle green, it's like a bullish, but after we X-ray. X-ray, kalau orang Indonesia bilang kita telanjangin, Iya. the candle is bearish actually. So much seller inside the bullish candle. Oh, itu cara nge-X-ray-nya. Ya. Teknik apa yang digunakan untuk, kan sebetulnya juga perlu apa ya, pendalaman gitu, ada prosesnya ketika mau menelanjangi candle ini gitu. Apa yang sebenarnya mungkin secara Tekniknya Jadi indikator-indikator simple. ya? Ya, tekniknya adalah kita kena tahu manipulasi. Kita kena tahu apakah bila jerung beli, bila jerung jual secara agresif. Jerung Dan- institusi. Jerung ada institusi dan jerung ini the smart fund like BlackRock, Fidelity. Today we can see that they are actually trading di dalam satu exchange yang secret ya Pak. Very secret exchange yang kita panggil dark pool. Dapur. Ini Oke. ramai orang tak tahu. Oke. Jadi kita ada satu teknologi, alhamdulillah, kita boleh tengok di dalam secret exchange ini apakah yang berlaku di dalamnya. Walaupun candle ni bullish, tetapi BlackRock tengah jual, ya. Mungkin Warren Buffett atau Berkshire Hathaway selling. Bisa mengetahui itu lewat teknologi ini. Inilah Berarti teknologi Ya. dark pool. teknologi Dark ini pool. di-develop sama teman-teman sendiri atau gimana? Enggak, Dapur sudah ada kan? Ya, dark pool itu sudah ada. Jadi saya adalah orang yang akan membawa teknologi ini ke Indonesia. Dia akan memperkenalkan. Yang memperkenalkan. Dan accuracy ini agak membanggakan ya, mungkin hampir 80% tepat ya. 8 daripada 10 tepat. Yang mana kalau kita boleh follow secara real time menggunakan footprint chart. Footprint ini adalah X-ray kepada candlestick, kita buka, bogelkan dia, telanjangin dia. Kemudian kita nak lihat ada tak berlaku aggression, institutional aggression di sebelah mana? Di sebelah buy side ataupun sell side. Jadi itu secara amnya adalah kita follow smart money. Tapi belum habis lagi Pak. Kita ada satu lagi. Kita follow juga lawan kepada smart money adalah dumb money. What is dumb money? Iya. Kalau di Ada Malaysia kita istilah- panggil wang bodoh. Apa tuh kalau di kita apa? Dia uang bodoh. Oh, apa tuh? Dumb Maksudnya money. gimana? Dumb money ini adalah satu puak yang mana apabila mereka trading sentiasa rugi. Yeah, most likely they are retail. Oke, Dia orang-orang retail, yang tidak ada They teknologi. don't know what. Iya. They don't know what to do. iya. Jadi apa berlaku kita tengok, kita track smart money kita I nak see. buying I and see. dumb money selling. Yeah. Gimana cara kita bedain ini nih smart money, ini dumb money nih? Itulah teknologi yang kita akan kongsikan insyaAllah di dalam seminar kita. Belum di launch berarti teknologi itu. Sebenarnya udah ada, cuman nggak banyak orang tahu. Jadi mungkin kalau dibilang bahasanya banyak yang mainnya kurang jauh. So kalau saya kan di IFTA, saya tuh International Federation of Technical Analysts, salah satu BOD. Di situ ngumpul tuh seluruh analis teknikal dunia. Jadi kalau pernah tahu Bollinger Band, John ada di sana, pernah baca bukunya Martin, dia ada di sana. Jadi ketika kita conference, kebaruan-kebaruan tuh dikasih tahu di situ. Oke. Nah, dark pool tadi sebenarnya sudah lama ya, cuman tidak banyak orang yang concern. Ya. Jadi insyaAllah kita akan kongsikan ini. Ya. Basically kita kena tahu apa berlaku di dalam smart money world dan juga dumb money world. Ya. Contohnya option ya. Sorry saya potong. Ya, silakan. Dumb money biasanya itu dijadikan sebagai tempat liquidity.
liquidity. Ya. Jadi mereka ini jadi liquidity-nya orang-orang besar. Betul. Yes, Jadi yes. objek penderitanya ya. Yes. Ya, secara jujur, ya. Juga ya. Galak juga ya. That's why kita harus bisa jadi konversi itu jadi smart money justru dengan datangnya di DNK di sini supaya makin paham gitu untuk bisa menghindari jebakan-jebakan tadi gitu. Minimal memberikan pencerahan. Iya dong, pasti. Saya bagi contoh macam gold, ya, gold price. Ya. Semalam gold price dalam sekitar berapa ya, 4.500 Oke. US dollar. 4.600. 4.600. Kita boleh nampak dark pool buying pada harga 4.500 dan 4.400. Di dalam dark pool, kita nampak resting liquidity, resting order. Ada order daripada jorong besar di bawah harga sekarang. Ini adalah contoh bullish. Maksudnya jorong-jorong sedang bersedia untuk tunggu harga jatuh dan ngap. Right. Apa yang kita takut adalah jorong letak sell order di atas kepala. Mungkin pada 5,000 atau 4,700 kalau jorong ataupun smart money is parking sell order, Right. itu bearish untuk kita. Remember the sell order have not yet, belum lagi execute ya, belum lagi dilaksanakan. Iya, betul. Tapi kita boleh lihat di dalam chart. Itu harus serba cepat tuh. Tapi di kita tidak ada yang tahu itu. Bahwa order bisa dilihat itu nggak ada yang tahu. Kalau order bit over lokal mungkin kita bisa lihat. Tapi ini order dunia. Karena kalau gold itu kan yang trading kan seluruh dunia. Central bank, institution. Nah, kita punya cara bisa melihat order-order yang dipasang oleh institusi-institusi tersebut. By technical atau by itu tadi teknologi yang dipakai? Teknologi itu part of technical. Oke. Jadi cabaran yang saya hadapi dan rakan-rakan lain. Di Indonesia saya tengok banyak talented trader, professional trader. Tetapi kebanyakan trader ini yang beli simpan 3 hari, 3 minggu. Ya. Harusnya lebih sempit lagi waktunya. Sepatutnya dilajukan lagi. Jadi saya dalam kategori scalper, kita beli jual dalam masa 5 minit ya Pak. 5 minit. Saya tidak, saya swinger. Ya, Saya swing trading maksudnya. Maksudnya swing Swinger trading. maksudnya lain. Ya, saya masih swing trading. Kalau di swinger di Malaysia lain ya, swinger cerita lain. Saya tak pasti di sini. Sama, tapi saya perbaiki katanya. Saya swing trader. Oke. Jadi bukan scalper. Ya, bukan scalper. Ya, Tapi teknik itu bisa saya gunakan untuk Iya, scalp. iya, Apa untuk swing. swing. Scalper ini dia hit and run. Hit and Iya, run. iya. Maksudnya kalau dia naik di Malaysia panggil 10 sen, di sini panggil apa ya? 10 sen lari. Di sini Kita nak dia naik. ya kita bisa bilang 10 pips, 10 tick, 10 pips, 10 tick poin. dalam masa 1 minit. Kalau di DNK berapa lama biasanya? Saya biasa boleh tengok live session yang kita buat. Kan biasanya dalam 5 minit, 3 minit, 2 minit. 2 menit. Ya, 2 minit. Ya, 2 minit. 2 minit. So, Tetapi a lot kita of perlukan things jarum can masuk. happen in- Smart money must go. Dia ada set up dia. Kita nak tengok, kita panggilnya order flow. Order flow ini maksudnya order yang masuk daripada jarum. Keep on coming. Ya. Mula 1,000 lot, kemudian 2,000 lot, 20,000 lot. Daripada jarum-jarum besar. Jadi apa yang berlaku adalah kita just lompat bersama mereka dan kita simpan di 2 minit, 3 minit. So, saya tambahin banyak yang kurang paham apa definisi scalping yang sebenarnya. Scalping itu adalah trading dalam suatu range. Nah, di kita tuh bukan scalping yang mereka maksud rata-rata yang saya lihat adalah Cepat aja gitu. cepat aja. Cepat aja. Dia nggak peduli harganya itu dapat di bottom, yang penting 1% dia keluar. Padahal kalau dia trading range itu scalping. Makanya di DNK dia hanya 3 menit karena dia tahu range inilah range resisten. Jadi buat apa dia tahan karena harga kemudian akan mantul. Jadi kalau di DNK masuk, dia keluar, turun, dia masuk lagi. Nah, karena dalam trading range. Jadi definisi scalping itu orang-orang tuh sebenarnya harus paham gitu. Jadi kenapa dia hanya ngambil 3 menit? Iya. Karena range 3 menit itu karena range itu kira-kira dalam 3 menit gitu. Nah, let's talk about Gen Z yang sekarang lagi, maksudnya arus informasi in between Gen Z on social media tuh Yes, kan yes. cepat sekali and also very exciting. Informasi sesat lah ya. Itu dia, maksudnya siapapun bisa bercerita soal apapun on social Which media information, ya. Bang? Tapi yang artinya sebenarnya bukan not everyone can be a scalper, tapi ada indikator-indikator atau ada step-step, ada level-level tertentu yang harus dilalui Betul. until someone can be a scalper. Apa yang sebenarnya biggest mistake atau common mistake that Gen Z do? Soalnya banyak yang Untuk masuk ngerasa menjadi dia scalper. pemula tapi udah ngerasa jago gitu. Atau kayak I have a lot of information, bisalah gitu. No, saya rasa problem Gen Z adalah mereka
mereka gadget connected. They are digitally connected at all time, Gen Z. Jadi mereka dilambatkan dengan terlampau banyak information. Saya panggilnya ini apa, paralysis of analysis. Oh, justru itu jadi sebuah kelemahan. Itu adalah kelemahan. Kita baca CNN, kita baca mungkin apa lagi CNBC, kita baca Bloomberg dan sebagainya. Ada macam-macam information yang contradict. Ya. Tetapi bagus Gen Z satu. Gen Z ni bagus adalah mereka laju. They are very impatient. They want the return fast. Maksudnya scalping is very good for them. Scalping Sesuai dengan karakter karakter mereka yang cepat. Dan mereka perlukan satu, orang cakap apa, digital entrepreneur, digital business. For us, scalping is a business. Yes. You know, daripada 10 trade mungkin 2 rugi, 8 jadi. Macam jual sayur di pasar. So it's not a gambling. It's not It's a not a gambling. gambling. It's a business. Yeah, you need Karena a ada system. strategi di sana. Ya, Ada analisa Ada analisis. berdasarkan data sebelumnya. back test, itu perkataannya. Kita sudah test, ya, dan dia jadi 8/10, ya, dan ada waktu 9/10. Nah, ini bila waktu Jerome. Contoh yang saya bagi contoh adalah ketika Donald Trump kidnap apa ya, colek Maduro. Jam 4 pagi kalau tak silap saya, jam 4 pagi. Kita tengok 1 jam sebelum itu, ya, di dalam dark pool ada banyak orang sell oil. Selling the oil futures di dalam secret exchange, not buying, selling. Jadi kita lihat di situ ada manipulasi untuk menurunkan harga. Jadi kalau kita ini scalper, berdasarkan dark pool itu, Berdasarkan dark pool information, we can front run, we can also short before Maduro is being kidnapped. Justru so the Maduro Serapnya is di situ ya? Maduro is only a trigger. We do not know what's going to happen. Anyway, but we know there will be some things because kataannya adalah manipulasi. Okay, Gen Z bagus, but Gen Z adalah rebellious. Saya tengok Gen Z, they never follow what their father say. They never follow what their teacher say. Not in my family. They're very rebellious. So they are trained to be independent. Yes. So I think scalper actually is a perfect career for Gen Z. So itulah kita nak berkongsi satu career yang mungkin fit dengan Gen Z. Dan mungkin boleh hadir insya-Allah seminar yang kita nak buat, ya. Setiap bulan mungkin, ya Pak. Insyaallah setiap bulan. Ya, menggunakan teknologi scalper. Teknologi scalper ini. Dan maaf saya cakap sebelum ini juga saya telah saya berkecimpung dalam Robbins Cup ni sudah lama, 3 tahun 4 tahun. Tapi tak jadi. Saya tak masuk dalam top 5 pun. Terkeluar, ya. Cuma tahun 2024 saya terjumpa teknologi. Secret? Bukan secret, saya terbaca satu buku yang ditulis oleh Stephanie Kimmerman tentang dark pool. Dark pool, kolam hitam, kolam gelap. Kolam gelap. Dia bukan kolam gelap. Dia sebenarnya adalah satu exchange yang tidak transparent, yang mana hanya Jerome, smart money saja boleh beli antara mereka. So itulah permulaannya. Saya find satu teknologi yang mana kita boleh plot dark pool di dalam candlestick. Kita bogelkan candlestick, kita boleh lihat. Dan alhamdulillah saya jadi juara 4 kali berturut-turut. So that actually speaks louder that How long inshallah. actually you've been doing as a scalper? I've been trying like maybe since 2021. 2021, yeah. Just 4 years ago? Yeah, 4 years ago. And his education background, he's an economist. He's a doctor. I'm an economic by Doctor, background. PhD, PhD, wow. in the economy. Yeah, I'm an economist by background, and economy doesn't work for scalping. For scalping, maybe for swinger, okay. Swing trading. Sorry. For swing trader, Only pointing swinger here. Jadi nggak lama ya Bang Indra untuk bisa menjadi scalper itu? Lama. Kan dia pakai 4 tahun kan it's a short time. Ya, tapi kan you bleeding, right? Yeah, I've been bleeding. No, Yeah. I've been day trader for many years, maybe for 2 decades. Day trader is slightly slower daripada scalper. Scalper is hit and run. Scalper ni dalam 5 minit. Day trading maybe a few hours. So I got saya sudah ada satu foundation yang strong, yang mana saya percaya 90% daripada indikator dia tidak efektif untuk day trading. Jadi saya frust. Jadi saya cuba macam-macam, elite wave, gain, you name it, market profile. It doesn't work for, at least in myself, for scalping until
I jumpa teknologi footprint ini, footprint dan dark pool, Yes. yang membenarkan kita dengan amazing. Kalau kita boleh plot real time, kita boleh lihat, kita boleh lihat smart money coming, Okay. the dumb money is selling, kita boleh lihat manipulation yang berlaku dalam broker dan dealer. Yeah. So Fantastic. when people talking about smart money concept without a dark pool, itu adalah halusinasi. Because mereka hanya mengkira-kira aja membuat block order. Tapi dengan dark pool kita bisa lihat di mana area-area tersebut mampu menahan atau menjemput. Menjemput maksudnya ada order buy di bawah, harga itu akan ketarik ke bawah. Jadi benar-benar based on calculation ya, Bukan based on cuma- calculation, based on data on the real time. Iya, iya, iya. Kita ada carta kita. Ada Kita ada software kita yang boleh plot ya Pak. ya. Ini scalpingnya di which market? Ya, itu yang cantiknya. Scalping ini kalau menggunakan teknologi dark pool, kita boleh gunakan apa saja. We can use it on crypto, we can use it on forex. Really? In my case, I'm using it on Nasdaq index. It works What fine. index? Nasdaq index. Oh, Nasdaq index. Nasdaq market Nasdaq. Dia index. penggemar Nvidia. Ya, Okay. saya Nasdaq. adalah big Wow. fan of not the biggest- Nvidia now, Pak. Sudah bertukar sekarang. Oh, AI. Betul, you love. Kita sudah kepada Taiwan sekarang. Oh, okay. Taiwan is another geopolitical tension yang akan berlaku. But I'm preparing for Indonesian stock. Oke. Ya, so saya lagi buat AI untuk saham Indonesia. Right, right. Tapi saya ingin menekankan di sini, ini tidak bermakna apa yang kita ajar ini perfect, ya tidak. Ada waktu kita boleh tahu dark pool sendiri pun confusing. Ada waktu jerung beli dan jerung jual at the same time. There's a big war happening antara jerung dengan jerung. Ya, jerung is what? What do you call jerung here? Institusi. Institusi. Iya, big fun Yeah. ya. There are time institusi berperang dengan institusi sendiri. But the good news is that this thing is very rare. It's probably like maybe 2 or 3% of all time. Most of the time we can see clear. Yeah, clear. We can see on the chart di mana institusi tengah park order mereka. Oke. I have a question. Yes. Oh, ngacung dulu ya kalau mau nanya. Silakan yang mau bertanya. Do you think everybody can be a scalper atau ada karakteristik orang tertentu yang ini cocok nih jadi Profile scalper? Ada. Gen Z seperti apa tuh? Ada. Kalau menurut saya ada. Saya kan juga punya mentoring kelas. Jadi saya sebelum kelas dimulai saya melakukan tes karakter. Oke. Jadi nggak semua orang bisa jadi scalper. Berarti kita lihat dulu karakternya ini cocok apa enggak buat jadi scalper nanti. Kalau Anda sebagai seorang mentor iya, tapi kalau Anda nggak punya mentor, Anda harus menilai diri Anda sendiri. True. Ya. Kalau bisa dijelaskan apa saja karakter yang cocok gitu untuk jadi seorang scalper apa aja Bang Indra? Harus bisa mengambil keputusan secepat mungkin. Ya. Apakah harus berkepala dingin terus gitu? Atau Kalau dalam kategori saya, ya, bagaimana saya bisa jadi juara adalah saya fokus kepada proses, proses fokus. Kita jangan fokus on a single big trade, ya. Oke. Kita fokus on the setup, on the monster setup. Dia ada perkataannya adalah execution itu. Kita nak tengok waktu yang mana ada catalyst, ada news, Ya. right? Ada jerung yang banyak jerung masuk. Berarti nggak boleh FOMO dong ya? Apa itu? Fear of missing fear out. of missing Bukan. out. Jadi bukan. takut Apa itu? kelewatan Kita nggak ada. namanya. Satu soalan, Kalau satu soalan boleh. Saya pula yang bertanya Oh iya, soalan. Satu soalan. ngacung, boleh. Yes, please. Kita ada berapa hari Edo dalam satu tahun? 365. 365 betul ya. Eza ada berapa jam dalam satu hari? 24 jam. 24 jam. Okey. Mungkin Eza boleh buat satu guess ataupun teka. Dalam satu hari 24 jam, berapa jam jerung akan keluar? Dan agak-agak Nggak jam sebanyak berapa? itu. Paling 8 jam mungkin. Iya, maybe. Sebenarnya 2 jam saja. Jerung Jerung hanya keluar 2 jam dalam sehari. Itu kita panggil power hour. nah, Dan cuba teka pukul berapa? Jam berapa? I don't know, Jam 10 berapa? AM. Jam berapa? Pak Indra jangan bagi jawapan. ya. Kita pula yang menjadi host ni sekarang. Iya. Tapi ini eksklusif Took loh. over. Iya, Ini iya. eksklusif. Oke. Ini ilmu mahal Eksklusif. ya. Oh, ini 2 jam jerung. Ini yang mau dikasih tahu ini super Oke. super Oke, informasi. oke. Cuba teka jam berapa? Jam berapa? 10 AM. Indonesia time. Indonesian time. 10 AM. No? 10 a.m. 10 a.m. is in the morning. In the morning ya. I'm talking about US market, ya. Oke. US market sebenarnya adalah 4 jam 11 a.m. di sini. 11. 11 malam. Berarti 12 Malaysia. 11 malam maksudnya di Indonesia di New York 9 pagi. Oh. Betul? Malaysia 12 malam. Malaysia 12 malam. Oke. Jadi di sini adalah 11 malam sehingga 1 pagi.
Ini Maksudnya eksklusif loh. Nggak pernah dikasih tahu nih. 2 jam apabila market US open, itu adalah waktu yang paling trending, paling predictable because jurung keep coming. Oke. Semua jurung akan ada konsensus sama ada mereka sedang menjual atau sedang mereka membeli. Dan kita boleh lihat manipulasi yang sangat besar ketika power hour. Dan sama juga tadi saya tanya Eza, 360 hari, agak-agak berapa hari jurung masuk? Berapa hari? Kurangin 52 kali 2 Sabtu minggunya kali ya. Weekendnya kita potong ya kan. Kita potong lagi. Soalnya adalah Christmas. bila biasa kita dapat gaji kita. Di sini bila? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Once in a month. Ya, waktu yang kita dapat gaji lah itu waktu yang paling banyak jurung masuk. It's at the end of the month. And could be the first week of the month. Oke. Jurung paling banyak. It's an exclusive information Yes. everybody. Yes. Oh, Ya, ya. seru. Pertama kali di-share ya di podcast manapun ya. Ya. Iya. Bener ya Bang Indra ya? Dan di dunia. Dan di dunia. Jadi jawapannya Jangan tadi adalah mengasih kita saya fokus kepada power hour dan juga power of the week. Power Oke. hour and power of the week. Oke. Itulah waktu yang paling Power senang untuk hour. kita membuat orang cakap untuk buat return di dalam Robbins Cup. Interesting. Yang saya pun tidak tahu sebelumnya. Nah, jadi intinya adalah ketika kita melakukan scalping, kenapa powerful? Itu benar-benar pekerjaan paling membosankan adalah menunggu. Nah, ketika dia menunggu, kita eksekusi dengan big size lot. Yes. Nah, lotnya gede. Karena yang diambil hanya 3 menit. Jadi ketika dapat konfirmasi akan terjadi ledakan pergerakan, dia masuk dengan lot size yang gede. Itu baru namanya teknik scalping yang benar. Ya cepat ini Ya, dan jadi cepat kita tahu kena juga. ya Interesting. the game is in the waiting. Ya, seperti harimau. sih. Sekali The game is mangsa, in the iya, waiting. 3 bulan it's- bobo. Iya. It'll be very boring. Because this Monday is Martin Luther King holiday in America. Oke. So I expect the rest of the days is to be very thin. Maka kita ada holiday di Si. Amerika. Of course, Volume Isra thin. Mi'raj is Volumenya tipis. Iya. yeah. Volume is thin, right? The volume is thin. Yeah. So within only few minutes, it can save a year for us. Let me ask you, you work 5 minutes tapi for return for 1 year. You like it? So much. Hopefully not resign after this. Hari gitu- habis ini gue akan gimana cara Iya. dapet si dark pool itu. Jadi eksklusif sekali lagi dalam Robbins Cup saya yang mana saya buat 1060% ya dalam setahun. 80% daripada profit saya itu sebenarnya datang daripada probably 20% daripada trading days. Oke. Yeah? Then most of the time is actually Friday. Friday because that Friday is normally you have strong catalyst for the smart money to jump in. Alright, noted. Mungkin terakhir untuk melengkapi. Nggak, terakhir juga nggak apa-apa. Di sini ada program yang satu lagi nih, masalahnya Bang Indra. Tadi kan belum lengkap tuh soal scalping is not for everybody, right? Berarti In my karena opinion, ada yes. karakter-karakter yang Yeah. nggak cocok gitu sama untuk menjadi kegiatan seorang scalping ini Betul. gitu. Siapa-siapa aja yang lo nggak cocok untuk scalping berarti? Mungkin Bang Indra boleh jelaskan lebih elaboratif gitu. Yang nggak cocok itu biasanya yang konsepnya investasi. Oke. Nah itu sifatnya long term. Dan kedua yang nggak berani cut loss. Saya nggak berani sebut gender nih. Sebenarnya ada gender tertentu Nggak apa-apa. bisa. Menurut saya perempuan kurang Oke. karena terlalu dibawa perasaan. Oke. Karena kita memang Karena giving sistemnya emotion Iya, to Karena everything. It's very logical ya. Ya, persekian sedetik harus ngambil keputusan cut loss atau tidak, Oke. enter atau tidak. Berarti ini harus benar-benar risk taker person banget ya, sebenarnya- personality ya. Sometimes from risk taker we become risk maker. Oh iya. Tapi saya nak memperbetulkan persepsi ya. Scalper adalah lebih selamat daripada daripada swing trading. Scalping because kita hanya masuk di dalam lebih kurang 10 minit and then kita keluar. And then we never have an open position when we sleep. We only focus on that 2 hours. Betul apa Yes. ya? Dia lebih bagi saya lah. Mungkin I am Jendelanya biased. tidak- Dia lebih safe. Dan orang yang sesuainya biasanya adalah orang yang hanya ada 2 jam dalam satu hari. Right. Ya. Right.
dan dia tidak ada mau position overnight. Nah, kalau begitu udah di DNK, if you said 2 hours, in Indonesia people back home at 9. So they're ready for 11, sleep. then they trade, then they sleep again. Yes, Right? actually. And after Saya that, merasakan- next month they resign. Tapi marketnya tradingnya di ini ya di Market US. market US. Ya jam 11 mau beli apa di Karena likuiditas BRI. juga market US kan lebih besar. Iya, iya. Jadi nggak nyangkut-nyangkut. Tapi seronok scalpingnya because kita tahu results dalam masa 2 jam. Yeah, you get your salary in 2 hours. Interesting. Interesting. Jadi sebab itu kita nak buat seminar ya. Mungkin boleh kita promosikan When will? Pak, ya. Dia baru berminat buka dalam- laptop, kayak kebayangnya in my imagination, in my mind, it's like opening the laptop and then doing that. Let's call it a day. Udah, in just in 2 hours. Yeah, I think it's become a normal thing Yeah. in overseas, in US and Okay. Europe. People like nowadays they do like that. Is it a trend already in the US? Yeah, I think become yes. Like Okay. nanti orang nanya, ini punya babi ngepet ya? Nah, Untungnya kemana-mana di US uangnya, ya. uangnya Pasti kok nggak akan ada yang Nggak ada yang kayak gitu-gitu ya kalau di sana. Nah, that's why sekarang sudah ada di Bali kan. Rata-rata yang orang-orang negara Eropa Timur kan pada ke sana, kelihatannya mereka nggak kerja, padahal itu yang mereka kerjakan. So both of you want to save in the Indonesian people untuk ikutan bareng Ya, kami mencapai kejayaan itu gitu. Iya dong. Jadi kami ingin menghasilkan satu generasi gen trader yang lebih laju dan pada masa sama risk focus. Oke. Jadi kita kena pastikan dalam masa 2 jam itu di mana stop loss kita. Ya. Dan kita kena pastikan kita ada set up kita. Ya, set up It's paling not that we penting. have to trade every day. Ya. There are times we want to take a break. Right. Right? Dan kita kena ingat kita tidak perfect dengan siapa saja strategi kita gunakan, ada waktu kita rugi. Ya. Jadi kita kena tahu bila hari yang ada jerung, ada hari yang ada ikan bilis. Ya. Karena Dan bilis kecil-kecil. tidak ada tanggal sial di kalender. Tidak ada waktu yang tepat untuk berita buruk ya. Jadi siapa yang berminat boleh hadir ke seminar kami www.labornusantara.com. Ya. Where can we get it? labornusantara.com. Labornusantara. Ya, kami akan buat seminar insyaallah setiap bulan ya. Oke. Setiap bulan Saran di sini. saya hadir itu pertama yang paling penting adalah untuk menambah wawasan. Iya. Ya. Karena kerugian itu berasal dari lack of knowledge, sedikitnya pengetahuan dan pengalaman. Kalau kita punya pengalaman, kita akan jauh yang namanya dari Ponzi scheme. Karena kita sudah tahu apa, bagaimana yang mungkin dan tidak mungkin. Jadi pentingnya ilmu pengetahuan. Betul, Sepakat, betul, betul. The sepakat. more you know, ya kan, ya lumayan Ya. banyak yang tertutup Kan lah. katanya kan risk coming from not knowing anything. Anything. Tapi sometimes risk coming from knowing too much. Hah? Iya sih, Seru-seru. benar. Makanya aku nggak mau banyak-banyak tahu apa Iya, kehidupan orang lain. Kalau itu namanya kepo ya. Banyak baca, Bener, banyak kepo. lupa. Iya betul, guru sejarah tuh yang bilang begitu bahkan. Anyway, terima kasih banyak Dato Dr. Nazri Terima Khan, kasih. World Cup Trading Championship Terima winner kasih. 2024 all the way from Malaysia. Terima kasih. Kita nantikan buat detikers yang tertarik tadi sama apa seminar yang akan diadakan gitu ya, boleh cari informasi tadi di mana? Labor. Di labornusantara.com. 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 Atau boleh Google saya, nama saya Didi NK. DNK. Itu nama saya Indra Wijaya Rangkuti. Itu Yes, dia. also Bang in Indra, terima kasih juga sudah mampir ya ke Detik Kita juga nak ucap Sore. terima kasih kepada Labor Sore kasih. dan Hore. Wah, dia bikin sendiri. Bikin sendiri nama kita ya. Sore benar. Bagus juga tuh kayaknya. Labor Sore ya. So you get contract, you change their name. Bener. So we have tagline. Kalau kita bilang Detik Sore, you guys can reply us with nggak cuma hore-hore. Enggak cuma Enggak cuma Hore. Oke. Is that okay? Baik. Oh, Oke. oke, more Mari kita tutup segmen ini dan long weekend ini ya kita Betul, jalan ya. kita long jelang weekend. long weekend juga ya. Sangat exciting untuk ketemu sama long weekend. Artinya nanti kita akan kembali lagi lebih fresh di hari Senin juga. Jadi jangan lupa untuk saksikan terus Detik Sorenya setiap Senin sampai Jumat ya, jam 3 sampai jam setengah 6 sore ya. Tapi kita libur dulu ya besoknya. Betul. Jadi ketemunya nanti di hari Senin gitu. Waktunya Iza Malvira pamit. Eduardo Simoragir pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya. Cuma di Detik Sore. Enggak Enggak cuma cuma hore-hore. There you go. See you next week.